Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Rekam Misteri, di mana cerita yang akan sama-sama kita dengarkan malam ini adalah cerita yang dikirimkan oleh seseorang yang sebut saja namanya adalah Duta. Dan sebelum memulai cerita ini, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya ada dua edisi ya. Ada edisi Dongeng Malam dan juga ada edisi Rekam Misteri. Dan untuk malam hari ini, edisi Rekam Misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah yang dikirimkan oleh teman-teman kita yang ada di luar sana melalui email yang ada di description box. Dan percaya atau tidak nantinya kalian dengan cerita-cerita yang akan saya bahas di dalam channel YouTube ini, itu terserah kalian, itu hak kalian sebagai penonton ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan bisa saling menghargai. Dan teman-teman ya, di sini sebelum memulai cerita, sekali lagi maafkan kalau misalkan intronya terlalu panjang, maafkan saya sekali lagi kalau misalkan belum bisa menjadi sesuatu yang kalian sukai atau kalian harapkan. Sebagai seorang storyteller, saya ingin kalian memahami setiap cerita itu dari berbagai sudut. Jadi ketika saya menceritakan sesuatu, saya harus menjelaskan secara lengkap apa objek, apa subjek, dan klimaks dari cerita tersebut. Jadi bukan asal saya mempersingkat cerita, singkat tapi langsung diupload kepada kalian, saya nggak mau seperti itu. Karena yang terpenting bagi saya adalah bagaimana caranya kalian bisa memahami isi cerita tersebut secara keseluruhan. Bukan hanya kesimpulannya aja kak yang dibahas, singkatnya aja kak yang dibahas. Saya nggak mau seperti itu. Tapi saya mohon maaf sekali lagi bahwasanya ya seperti inilah saya. Saya sudah berusaha untuk memperbaiki diri saya seiring berjalannya waktu ya. Saya akan membawakan setiap cerita-cerita yang ada di YouTube ini dengan cara saya, karena saya ingin merasa nyaman dengan diri saya apa adanya. Dan saya harap kalian juga bisa memaklumi dan juga bisa mengerti dengan kondisi setiap orang yang memang berbeda-beda. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita akan sama-sama mendengarkan kisah ini secara lengkap. Ya, Duta bercerita bahwasanya kejadian yang dia bagikan kepada kita ini itu terjadi ketika dia ini berusia sekitar 24 tahunan. Jadi dia sudah 1 tahun lulus dari kuliah dan baru saja bekerja di sebuah kayak semacam toko hardware gitu yang ada di mall-mall. Dan sebagai informasi saja kepada kalian bahwasanya Duta ini memiliki 2 adik perempuan ya. Yang pertama itu namanya adalah Sinta dan yang kedua adalah Rita. Dan Sinta ini usianya sekitar 3 tahun lebih muda daripada si Duta. Sementara kalau si Rita ini usianya sekitar 6 tahun lebih muda daripada si Duta. Dan seperti biasa saya akan membahas dulu bagaimana latar belakang keluarganya Duta secara lengkap. Dan saya mohon kalian jangan menganggap bahwasanya bridging dari cerita ini adalah sesuatu yang bertele-tele. Karena saya ingin kalian tahu dulu gimana latar belakang yang memang mendasari cerita ini bisa ada. Jadi saya harap kalian bisa merasa enjoy dengan setiap proses yang memang harus dilewati kalau kita mau mengetahui sebuah cerita secara utuh. Jadi Duta sekeluarga ini sebenarnya adalah keluarga yang adem ayem aja ya awalnya. Kebetulan kalau dari pihak papahnya si Duta, sebut saja namanya adalah Om Andi, itu memang merupakan keturunan Jawa Tulen. Jadi benar-benar orang Jawa gitu. Nah, sementara ibunya dari si Duta, kita sebut saja namanya adalah Tante Welas. Nah, Tante Welas ini adalah seorang perempuan Jawa, tapi ada keturunan Chinese-nya. Dan Duta bercerita ketika si Duta ini masih kecil gitu ya. Dia ini udah tahu nih hobi ayahnya waktu itu. Dia manggilnya papah ya. Dia sudah tahu hobi papahnya yang pada saat itu memang senang sekali mengkoleksi barang-barang antik. Jadi memang semenjak si Duta kecil, karena dia ini memang manja gitu sama papahnya dibanding sama ibunya. Semenjak kecil si Duta ini sering diajak sama papahnya untuk keliling-keliling pasar gitu ya. Pasar yang khusus untuk menjual barang-barang antik. Sekedar membeli barang-barang yang kemudian mereka taruh di rumah mereka sebagai pajangan. Dan mengetahui hobi papahnya yang seperti itu, karena si Duta juga waktu itu masih kecil ya, belum terlalu mengerti yang gimana-gimana, ya Duta diajak kemudian mencari barang-barang yang menurut dia unik pada saat itu. Ya Duta senang-senang aja. Dan sebenarnya kebiasaan menyukai barang-barang vintage tersebut akhirnya ikutlah menurun kepada si Duta. Dan awalnya sebenarnya Om Andi ini suka barang-barang antik itu dari hal-hal yang sederhana lah ya, maksudnya hal-hal sepele yang tidak terlalu mahal. Misalkan kayak patung-patung
patung kecil gitu, kemudian kayak piring-piring keramik, atau kayak jam-jam yang udah tua modelnya. Cuma lama-kelamaan, kata Duta, seiring si Duta ini tumbuh menjadi seorang remaja gitu ya, kemudian menjadi seseorang yang dewasa, si Duta ini mulai merasa bahwa sepertinya papahnya ini udah agak berlebihan nih untuk menghabiskan uang hanya sekedar untuk membeli barang-barang antik yang dia suka. Jadi pada saat itu incerannya bukan hanya di pasar lagi nih, tapi benar-benar udah keliling Indonesia. Dia nyari barang-barang unik, antik yang dia suka. Sampai kata Duta, di rumah mereka pada saat itu hampir keseluruhan ruangannya diisi sama barang-barang antik hasil berburu ayahnya. Sampai hal-hal terkecil kayak piring buat makan, kemudian kayak sendok-sendok gitu. Itu semua barang antik. Dan awalnya memang hobinya Om Andi ini kan tidak pernah dipermasalahkan oleh keluarganya, terutama oleh istri beliau yaitu Tante Welas. Cuma ketika makin kesini kok kayaknya Om Andi ini rela gitu menghabiskan uang berapapun demi barang antik yang dia suka. Sampai kata Duta pernah sewaktu-waktu si Om Andi ini ngejual mobilnya atau ngejual barangnya dialah gitu yang berharga hanya untuk mendapatkan uang dan membeli barang tersebut. Padahal kalau secara finansial kata Duta ya keluarga mereka itu bukan berasal dari keluarga yang kaya-kaya banget. Hingga pada akhirnya hobi tersebut menjadi masalah lah dalam keluarganya si Duta. Waktu itu Tante Welas nih mulai negor, mulai nyindir-nyindir suaminya lah ya mengenai hobi tersebut. Ibaratnya berapa duit lagi sih yang mau dihabisin buat barang-barang yang nggak penting kayak gitu. Karena kan waktu itu Tante Welas kan nggak terlalu suka sama barang antik kan. Dari yang awalnya Tante Welas ini menegur suaminya secara halus gitu ya, sampai akhirnya kemudian berkembanglah menjadi sebuah bom waktu. Mereka jadi sering bertengkar, berantem gara-gara hal tersebut. Jadi waktu itu si Duta ini sering menyaksikan lah pertengkaran kedua orang tuanya. Karena kan memang si Duta ini kan sering ya ngikut-ngikut bapaknya berburu gitu barang antik. Sampai keluar kota pun itu si Duta sering diajak sama papahnya. Sampai dia tuh dulu sering bolos sekolah. Dan kata Duta, biasanya pertengkaran yang terjadi di antara bapak sama ibunya itu terjadi ketika si Om Andi ini baru saja pulang selesai berburu barang antik. Dan pernah di satu waktu ada satu kalimat yang diucapkan oleh Tante Welas ya di depan Om Andi dan juga di depan Duta yang waktu itu umurnya ya masih sekitar berapa belas tahun lah. Dan waktu itu Tante Welas tuh bilang gini, terus berburu barang antik, lama-lama saya tinggalin kamu sama rumah ini. Dan Duta sama sekali tidak pernah menyangka bahwasanya ancaman yang diberikan oleh ibunya pada saat itu adalah sesuatu yang serius ya. Yang namanya anak masih belasan tahun menganggap bahwasanya orang tua bertengkar itu adalah sesuatu yang ya udahlah wajar, namanya juga suami istri. Hingga akhirnya si Duta ini, karena dia kan anak yang paling besar ya, dia yang pertama kali menyadari bahwasanya pada saat itu orang tuanya, papa sama ibunya pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Karena waktu itu situasinya memang papahnya si Duta ini kayak nggak mau meredam hobi dia. Jadi dia tuh kayak nggak bisa mengatasi kecanduan dia akan barang-barang antik. Sementara ibunya si Duta waktu itu ya benar-benar berdiri sama prinsipnya. Ibaratnya kalau kamu memang memilih saya dan keluarga, ya udah tinggalin itu semua. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya udah saya yang mundur. Dan karena memang tidak ketemu jalan keluarnya, akhirnya mereka ini bercerai. Dan sedikit ada curahan hati Duta ya, yang saya rasa kalian juga perlu lah untuk mendengar. Duta sama sekali tidak pernah menyangka kalau misalkan pada saat itu dia dan juga adik-adiknya kok bisa ya gitu kami menjadi salah satu korban dari keluarga yang broken home. Tapi setelah dipikir ulang gitu, sebenarnya si Duta ini juga bisa memaklumi kenapa pada akhirnya ibu itu bisa marah sebegitunya sama bapak. Karena dari awal kondisi keuangan keluarga mereka mungkin yang stabil gitu kan ya, keuangan yang sudah terbiasa diatur oleh sang ibu gitu, tiba-tiba ya berantakan gitu aja karena pengeluaran yang cukup besar dan tidak tertata. Bahkan waktu itu si Duta ini bilang beberapa kali dia sering melihat ibunya ini nangis sama bapaknya karena merasa bahwasanya kenapa sih jatah yang dikasih kepada dia dan juga anak-anak itu semakin berkurang aja setiap bulannya. Makanya ketika kemudian ibunya ini ngomong sama Duta dan adik-adiknya bahwasanya dia dan papa mereka akan berpisah, Duta sebagai anak tertua pada saat itu ya udah mempersilahkan. Dan kembali lagi ke cerita, kata Duta, sebenarnya proses perceraian terjadi antara kedua orang tuanya waktu itu agak alot. Alotnya kenapa? Karena waktu itu sebenarnya Om Andi ini menolak untuk bercerai. Jadi dia ini masih berusaha gimana caranya untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Dan pun ketika mereka sudah berpisah, sebenarnya nggak ada masalah di sana. Karena memang antara Tante Welas dan juga Om Andi ini benar-benar membebaskan anak-anaknya untuk tinggal di mana
kemana aja. Bahkan mereka juga membebaskan kalau misalkan anak-anaknya mau sehari tinggal sama si ibu atau seharinya lagi pengen tinggal sama si papa, itu terserah. Dan Duta bercerita waktu itu yang angkat kaki dari rumah tersebut adalah ibunya ya, yaitu si Tante Ulas. Karena memang si Tante Ulas ini secara latar belakang keluarganya ya, Tante Ulas ini berasal dari keluarga yang cukup berada waktu itu. Jadi walaupun tanpa si Om Andi, Tante Ulas ini sebenarnya sudah punya rumah sendiri, sudah memiliki penghasilan sendiri. Dan waktu itu memang yang ikut sama Tante Ulas itu adalah kedua adik perempuannya si Duta, yaitu si Sinta dan juga Rita. Sementara si Duta ini memutuskan untuk tinggal bersama bapaknya, bersama si Om Andi. Dan alasan kenapa Duta pada saat itu memilih untuk tinggal bersama papahnya adalah karena pada saat itu sekolahan SMA dia itu letaknya berdekatan dengan rumah lama mereka. Karena ketika perpisahan tersebut terjadi, itu usianya si Duta itu sekitar 17 tahun katanya. Jadi memang pas sampai di akhir-akhir masa SMA dia lah. Jadi kan dia nggak bisa pindah begitu aja, sebentar lagi ujian kelulusan. Itulah kenapa kemudian si Duta ini memutuskan untuk ya udahlah saya aja yang tinggal sama papa. Karena kasihan juga kan kalau papahnya sendirian, sementara dua adik perempuannya kan lebih memilih ikut sama si ibu. Tapi sayangnya si Duta juga tidak pernah menyangka ya bahwasannya ketika kemudian kedua orang tuanya ini berpisah, mereka tinggal di rumah yang berbeda yang jaraknya cukup jauh satu sama lain. Sejak itu pula si Duta ini nggak pernah lagi bertemu dengan ibu dan kedua adik perempuannya. Jadi kalau kata Duta waktu itu, ibunya ini nggak pernah datang untuk menjenguk dia ke rumah lama mereka ya. Begitu juga dengan adik-adik perempuannya. Dan yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah kalimat tidak pernah. Jadi bukan jarang. Duta ingin menegaskan bahwasanya selama perpisahan tersebut terjadi, sampai kemudian si Duta ini tumbuh menjadi seorang pria yang bisa dibilang dewasa lah gitu ya. Ibunya ini memang tidak pernah sama sekali datang ke rumah tersebut untuk menjenguk atau melihat keadaannya si Duta ini seperti apa. Kalau misalkan di antara kalian ada yang bertanya, terus usahanya Duta pernah nggak dilakukan untuk ketemu sama sang ibu? Sering. Jadi kata Duta, waktu itu ya, waktu awal-awal perpisahan orang tuanya, papahnya ini sering ngajakin Duta untuk datang ke rumah sang ibu yang memang jaraknya agak jauh. Jadi karena pada saat itu kan mobil udah dijual ya sama papahnya si Duta. Jadi mereka ini naik sepeda motor untuk pergi ke rumah ibunya. Ya namanya seorang anak ya, meskipun waktu itu masuknya udah golongan anak-anak SMA, pastilah ada rasa kangen sama ibunya. Apalagi waktu itu si Duta ini tipe-tipe anak yang deket sama orang tua. Tapi sayangnya memang pada saat itu kalau kata si Duta ya, setiap kali dia dan juga papahnya ini datang ke rumah sang ibu, kedatangan mereka ini kayak selalu menemukan jalan buntu. Jadi kayak si Duta ini nggak pernah bisa ketemu dengan ibunya ataupun kedua adik perempuannya. Jadi setiap datang yang keluar itu selalu asisten rumah tangga yang ada di rumah tersebut. Dan pembantunya itu selalu ngomong sama si Duta atau sama papahnya kalau pada saat itu, oh maaf nyonyanya lagi keluar sama anak-anak yang lain. Dan mungkin kalau misalkan hal tersebut terjadi 1 kali, 2 kali, atau 3 kali lah gitu, mungkin si Duta ini bisa mengerti dengan posisi itu. Oh mungkin ibu saya lagi pergi jadi saya nggak bisa ketemu. Tapi kata Duta sekitar 7-8 kali dia dan papahnya datang ke rumah ibunya dan hal tersebut selalu terulang. Dia kayak seolah-olah memang nggak mau apa ya, dia tuh kayak ditolak gitu kedatangannya. Jadi disitulah si Duta ini mulai berpikir, dia kayak mulai suuzon lah sama ibunya sendiri. Kok saya diginiin ya sama ibu, kok ibu kayak nggak mau ketemu ya sama saya padahal saya anaknya sendiri. Dan mulai saat itulah kemudian pemikirannya si Duta ini berkembang menjadi sesuatu yang agak negatif kepada ibunya. Oh ya sudah, kalau misalkan ibu memang tidak sayang sama saya lagi, kalau memang ibu sudah tidak peduli dengan saya lagi, sama papa juga, ya udah nggak apa-apa. Karena si Duta ini sempat kepikiran seperti ini ya. Seperti yang kita bahas di atas tadi, bahwasanya ada kesenjangan sosial nih antara latar belakang keluarga sang ibu dan juga sang papa. Sementara kalau keluarga sang ibu ini kan memang keluarga yang mampu, yang kaya. Nah waktu itu si Duta mikirnya mungkin ya karena ibu dan papa ini sudah berpisah, kemudian dua adik saya memilih untuk ketemu sama ibu, karena saya sendiri yang memilih untuk ikut bapak, mungkin saja ibu dan keluarganya jadi nggak mau mengakui saya lagi. Dan pemikiran seperti itu terus tertanam di kepalanya si Duta sampai kemudian dia ini tumbuh dewasa. Terlepas dari permasalahan ibunya, seiring berjalannya waktu si Duta ini sudah mulailah merelakan perasaannya yang waktu itu merasa dibuang oleh ibunya sendiri. Jadi dia ini sudah mulai fokus dengan kehidupan dia dan juga papahnya. Si Duta ini berkisah ketika dia kemudian lulus SMA, dia kan masuk kuliah ya, tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dia melihat sendiri bagaimana perjuangan sang papa banting tulang kesana kemari untuk mendapatkan uang sebagai biayanya si Duta ini kuliah.
kuliah. Bahkan beliau ini rela untuk menjual beberapa koleksi barang antik kesayangannya demi mendapatkan uang juga. Yang sebenarnya si Duta tahu bahwasanya itu adalah salah satu hal tersulit yang dilakukan oleh papahnya. Tapi alhamdulillahnya, syukurnya ya, Duta ini bisa lulus dari kuliahnya dalam waktu yang relatif cepat dan dengan nilai yang lumayan bagus. Jadi pada saat itu kata si Duta ya, ketika dia sudah lulus kuliah, dia kan kayak flashback lagi dengan keadaan rumah dia yang dulu, yang sebelumnya tuh dipenuhi nih sama semua barang-barang antik hasil perburuan bapaknya gitu. Nah, ketika dia sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah juga, dia memperhatikan sekeliling rumahnya. Ya ampun, yang kesisa dari barang-barang antik milik papa saya itu paling kayak kursi set doang gitu ya. Terus jam yang tinggi itu loh, yang bisa bunyi di jam-jam tertentu. Kemudian kayak lukisan-lukisan, kayak guci-guci doang. Ya pajangan-pajangan yang nggak terlalu ternilai harganya. Dan di sini ada sedikit flashback yang diberikan oleh si Duta untuk kita semua. Jadi saya berkewajiban untuk menceritakan bagian flashback ini kepada kalian ya. Jadi kata Duta, ketika si Duta ini berusia masih 7-8 tahun gitu, dia kan baru mulai mengerti bahwasanya oh, hobi bapak saya ini ternyata mengkoleksi barang-barang antik. Karena memang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Om Andi pada saat itu ya memang sudah dia lakukan bahkan semenjak si Duta ini lahir. Dan asal kalian tahu, untuk mengkoleksi barang-barang antik tersebut, kalian harus siap mental loh. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam barang antik tersebut. Ini bukan nakut-nakutin ya, ini adalah kenyataan yang memang benar-benar ada di lapangan. Jadi sejak kecil si Duta ini memang agak sensitif ya, dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia-dunia gaib. Tapi memang waktu itu hanya sekedar kayak rasa-rasa doang gitu, kayak feeling-feeling doang. Dia belum pernah melihat wujud apapun secara nyata. Dan ketika rumahnya dulu dipenuhi dengan segala macam barang antik yang dikumpulkan oleh papahnya, jujur saja si Duta ini sudah mulai merasakan bahwa dia itu kayak tinggal dengan banyak orang di rumah tersebut. Padahal kan cuman ada dia, 2 adik perempuannya, ibu sama papa. Tapi dia merasa di setiap sudut rumahnya itu kayak ada orang yang selalu mengawasi dia setiap dia melakukan hal apapun di rumah tersebut. Tapi kalau ditanyakan apakah pada saat itu Duta merasa takut, jawabannya adalah tidak. Karena Duta belum mengerti, dia belum mengerti dengan apa yang dia rasakan. Dan karena hal tersebut dia rasakan dari zaman dia kecil, jadi misalkan kayak ngelihat bayangan-bayangan sekelebat lewat, atau dia ngelihat barang bergerak di rumahnya, itu adalah sesuatu yang biasa bagi Duta. Karena dia sering merasakan hal tersebut. Duta sama sekali tidak mengerti bahwasanya yang namanya barang antik itu bisa saja ada sebuah energi yang mengisi di dalamnya. Namanya juga barang lama gitu kan, yang menyimpan banyak sekali lapisan memori. Dan Duta juga tidak pernah menceritakan apapun yang dia alami di rumah tersebut kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya itu sangat-sangat skeptis dengan sesuatu yang berbau gaib. Terutama sang ibu ya, karena si ibu ini benar-benar tipe-tipe cewek independen yang mandiri gitu, yang segala sesuatunya sangat rasional. Nah, ketika kemudian si Duta ini beranjak remaja, dia mulai memiliki banyak teman gitu kan, teman-temannya mulai banyak yang main ke rumah dia. Akhirnya pada saat itu masuklah sebuah pemahaman di dalam dirinya si Duta bahwasanya oh, ternyata yang namanya barang antik itu bisa aja ada yang nunggu ya, karena kan kita nggak pernah tahu gimana latar belakang dari barang antik tersebut. Dan sebenarnya ketika si Duta mulai memahami hal tersebut, ya ada mulai nih kerasa ada rasa-rasa merinding gitu ya bagi si Duta, ada rasa-rasa parno, karena di situ dia mulai menyadari bahwasanya oh, berarti kita di dunia ini nggak hidup sendirian ya, berarti kita berdampingan dengan yang lainnya juga. Dan dari semua barang antik yang dimiliki oleh Om Andi, ada satu barang antik yang menjadi pusat perhatiannya si Duta sejak dia kecil, sejak barang tersebut didapatkan oleh sang papa. Jadi barang tersebut adalah sebuah lukisan seorang wanita Jawa yang rambutnya disanggul. Jadi sanggulnya tuh menyender di atas pundaknya, posisinya agak miring, dia memakai kebaya berwarna ungu, jarik berwarna kuning. Dan waktu itu pose dari perempuan tersebut ya di dalam lukisan, dia sedang duduk di lantai, kayak lagi duduk gini, kemudian sorot matanya tuh mengarah ke arah kanan sambil tersenyum. Kurang lebih seperti itulah. Mudah-mudahan kalian bisa membayangkan seperti apa. Dan karena saking sayangnya dengan lukisan tersebut, Om Andi ini sampai membuatkan khusus sebuah figura kayak dari kayak dari kayu jati yang diukir gitu. Kemudian di depannya itu ditutup pakai kaca. Jadi benar-benar kayak figura foto demi untuk menjaga kualitas kanvas yang ada di dalamnya. Dan sampai di poin ini saya mohon maaf karena saya harus menjelaskan secara lengkap lagi bagaimana proses si Om Andi ini mendapatkan lukisan tersebut dulunya ya. Jadi latar belakang asal usul dari lukisan tersebut. Karena ini adalah bagian dari cerita yang nggak bisa saya potong dan tidak bisa saya
persingkat, semoga kalian maklum. Singkatnya, lukisan tersebut adalah lukisan yang didapatkan oleh Om Andi dari seorang pelukis senior. Jadi apa ya, kalau kata Duta, dia tuh pelukis yang usianya sudah setengah baya pada saat itu. Dia tergolong sebagai seorang seniman yang introvert, jadi kayak seniman yang tidak menjual lukisan-lukisannya secara umum, hanya khusus dengan kenalan-kenalan dia aja. Dan beliau ini memiliki julukan sebagai seorang pengkoleksi lukisan-lukisan antik. Karena di rumahnya beliau, di galerinya beliau ya, beliau ini memang dikenal menyimpan banyak sekali lukisan-lukisan yang berasal dari zaman-zaman dulu. Jadi kayak masa-masa lampau lah. Dan karena hal tersebut, pada akhirnya Om Andi ini tertarik kan. Dia diajak pada saat itu sama salah satu temennya, sebut saja namanya adalah Om Ilham ya. Mereka ini sama-sama penggemar atau pengkoleksi barang-barang antik juga. Dan waktu itu Om Ilham ini mengajaklah si Om Andi kan untuk pergi ke Yogyakarta. Kita ke Yogyakarta yuk. Nanti kita di sana ketemu sama seorang pelukis yang menyimpan banyak sekali lukisan-lukisan antik. Dan tentu saja Om Andi tergoda dong, namanya juga pengkoleksi gitu kan. Dan waktu itu ketika beliau ini pergi ke Yogyakarta sama si Om Ilham, itu si Duta diajak nih. Duta inget banget waktu itu dia sampai naik kereta gitu kan ke Yogyakarta sama papahnya. Dan waktu itu mereka langsung lah menuju ke galeri dari seniman pelukis tersebut. Dan memang penggambaran sebagai seorang seniman yang introvert itu benar-benar pantas ditujukan kepada si pelukis itu. Karena memang dia bekerja dalam sebuah ruangan yang nggak mau diganggu oleh siapapun. Galerinya juga bisa dikatakan tertutup bagi umum. Jadi hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang sudah punya janji saja yang bisa masuk ke dalam galeri tersebut dan bertemu dengan dia. Tapi dia bukan termasuk dalam golongan pelukis yang terkenal banget gitu. Enggak sebenarnya. Dan ketika sudah sampai di Yogyakarta gitu ya, si Om Andi ini melihat secara langsung, bertemu dengan si pelukis tersebut. Sebut saja di sini nama pelukisnya adalah Mbah Endang. Ketika si Duta datang ke sana dan bertemu dengan beliau, mungkin usianya Mbah Endang ini sekitar 60 tahunan lah kata si Duta. Tapi masih cukup tegap badannya dan masih sangat awas matanya untuk melukis tanpa kacamata. Jadi pada saat itu si Om Andi ini ya speak lah ya sama si Mbah Endang, ngobrolin masalah lukisan-lukisan antik. Hingga pada akhirnya si Om Andi dan juga Om Ilham ini dipersilahkanlah untuk lihat-lihat di galeri yang ada di rumah tersebut. Dan awalnya Om Andi ini sama sekali nggak kepikiran ya kalau misalkan dia ini akan tertarik dengan salah satu lukisan yang ada di galeri tersebut. Karena setelah melihat lukisan-lukisan yang dibikin oleh si Mbah Endang dengan tangannya gitu, bisa dibilang bukan stylenya Om Andi banget lah. Cuma karena pada saat itu si Om Ilham ini benar-benar bersikeras ya mengajak Om Andi supaya mau masuk dulu ke galerinya, ngeliat-ngeliat dulu gitu kan, barangkali ada salah satu yang nyangkut gitu di hatinya Om Andi. Jadi pada saat itu ya sudahlah, Om Andi ini berkeliling ke dalam galeri. Kemudian ada satu lukisan yang nggak tahu kenapa membuat Om Andi ini kayak tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dan waktu itu si Duta juga ikut melihat lukisan tersebut karena Duta kan terus jalan yang ngintilin papahnya di samping. Itulah untuk pertama kalinya si Duta melihat secara langsung bagaimana lukisan tersebut. Seorang wanita berkebaya ungu gitulah ya, seorang wanita Jawa yang disanggul rambutnya. Cuman kan waktu itu Duta nggak mengerti nilai seninya di mana sih kok sampai si papah seneng banget sama lukisan tersebut. Dan karena Om Andi ini adalah tipe-tipe orang yang kalau saya lihat, saya suka, saya harus dapat. Akhirnya waktu itu Om Andi ini nego lah sama Mbah Endang. Dia membujuk Mbah Endang supaya mau menjual lukisan tersebut kepadanya. Dan awalnya Mbah Endang ini menolak. Beliau menolak dengan sangat tegas. Karena menurut Mbah Endang pada saat itu banyak sekali lukisan lain yang bisa saya jual kepada kalian. Kenapa harus suka sama yang menjadi koleksinya saya? Tapi Om Andi ini nggak menyerah sampai di situ. Jadi dia sampai sengaja nginep di kota Yogyakarta sampai 3 hari. Dia nyari hotel yang letaknya nggak terlalu jauh dengan rumahnya si Mbah Endang. Karena selama 3 hari kemudian ya, si Om Andi ini bener-bener nyamperin Mbah Endang terus, ngebujuk gimana caranya, dipepet terus gitulah supaya si Mbah Endang ini mau nego. Dan pada akhirnya di hari terakhir, di hari ketiga, si Duta juga ikut di sana menyaksikan negosiasi yang terjadi di antara kedua orang tersebut. Si Duta ini dengar Mbah Endang ngomong seperti ini ke si Om Andi, "Kamu yakin kepengen sama lukisan tersebut? Repot loh ngurusinnya." Dan waktu itu kata Duta, papahnya tuh menyanggupi. Jadi papahnya tuh kayak bilang, "Oh nggak apa-apa, saya sanggup, saya siap dengan segala sesuatunya. Bahkan kalau misalkan memang mau dilepas dengan harga yang tinggi, saya juga siap cash sekarang juga." Kemudian ngobrol gitu kan, ada beberapa hal yang diobrolin sama si Mbah Endang yang waktu itu si Duta belum mengerti apa, namanya anak masih kecil gitu kan ya. Jadi pada saat itu ya udah dilepaslah lukisan tersebut oleh Mbah Endang untuk Om Andi. Tapi yang mengejutkannya adalah
si Mbah Endang ini sama sekali tidak meminta mahar. Tapi entah kenapa waktu itu Mbah Endang cuma bilang gini, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Selama kamu memang merasa sanggup untuk mengurus lukisan ini, ya udah silakan. Duta menyaksikan benar ya ketika waktu itu papahnya ini membawa lukisan itu, menurunkan lukisan tersebut dari dinding rumahnya si Mbah Endang, galerinya beliau, kemudian dibungkus dengan kain kan. Hati-hati sekali dibawa oleh si papahnya. Nah, sebelum mereka pulang, Mbah Endang nih ngomong gini lagi sama si Om Andi ya. Dan kebetulan si Duta mendengar. Saya relakan lukisan ini untuk kamu dan keluarga. Karena saya yakin ketika nanti kamu sudah tidak menyayangi lukisan ini lagi, lukisan ini akan kembali kepada saya. Bagaimanapun caranya. Dan waktu itu Duta bilang dia hanya melihat Om Andi ini kayak, oh ya Mbah, saya pasti akan jaga lukisan ini dengan baik. Tanpa Duta sadari sama sekali bahwasanya omongannya si Mbah Endang pada saat itu benar-benar bakal terjadi. Dan setelah sampai di kota tempat di mana mereka tinggal, jadi mereka ini kan udah balik dari Yogyakarta gitu ya. Papahnya si Duta ini sudah membawa lukisan tersebut dan sudah memajangnya di ruangan tamu. Dan anehnya memang ketika kemudian papahnya memajang lukisan tersebut, sudah dipasang, sudah dibersihkan gitu. Si Om Andi ini ngumpulin anak-anaknya sama Tante Welas juga. Dia ini bilang gini, nanti setelah lukisan ini sudah dipasang di sini, kalian jangan sering-sering melihat lukisan ini. Maksudnya jangan terlalu lama kalau ngelihat lukisan ini ya. Kemudian kalau misalkan sewaktu-waktu kalian ngedengar ada suara orang yang berjalan di sekitar lukisan ini, kalian abaikan saja, jangan diladeni. Pokoknya apapun yang terjadi di rumah ini kalian nggak perlu takut. Anak-anak papa nggak boleh ada yang jadi penakut. Dan kata Duta karena memang pada saat itu hampir seluruh keluarganya itu skeptis ya. Maksudnya skeptis itu dalam artian mereka tuh cuek sama hal-hal tersebut. Karena memang mereka sudah terlalu lama tinggal di sebuah rumah yang isinya barang antik semua. Jadi ketika si Om Andi memberikan pesan semacam itu, ya itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan lagi gitu bagi mereka. Dan selama lukisan tersebut digantung di ruangan depan, di ruangan tamu ya. Jadi ini ruangan tamu. Kemudian di sini langsung pintu utama. Nah, waktu itu kata si Andi dan juga adik-adiknya ya, adik-adik perempuannya, mereka ini selalu ya sama-sama saling tukar cerita lah, bahwa di malam-malam tertentu, nggak setiap hari memang, mereka ini sering mendengar kayak ada suara langkah kaki. Tapi langkah kakinya tuh kayak lagi pakai sepatu pantofel gitu loh. Jadi kayak tebel solnya, dan kalau jalan itu kan pasti menimbulkan bunyi ya, kayak tuk, 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 tuk. Dan tidak hanya sekedar suara langkah kaki, setiap kali suara langkah kaki tersebut terdengar, si Duta dan adik-adiknya nih selalu merasa bahwasanya ada aroma lain yang akan timbul setiap kali suara langkah itu terdengar. Jadi aromanya tuh kayak aroma tembakau gitu loh. Kalau kalian pernah cium aroma orang zaman dulu yang rokok di linting gitu, nah itu aromanya seperti itu. Dan pernah di suatu hari ketika mereka ini ya masih kecil lah ya, si Duta ini usianya masih sekitar 12 tahunan, mereka ini lagi nonton di ruang televisi, di mana ruang televisi itu kan letaknya di tengah-tengah. Jadi di sini ruang depan, ruang tengah, dapur. Nah, pada saat itu ketika mereka lagi nonton barengan bertiga kan, papa sama ibunya ini lagi nggak tahu lah lagi pada kemana gitu. Pada saat itu sekitar jam 1 malam ya, mereka memang tidur sangat larut karena mereka waktu itu menonton bola. Mereka udah janjian pengen nonton bola, dan kebetulan besoknya libur, makanya diizinkan nih sama orang tua mereka. Nah, lagi asik-asik nonton tersebut, tiba-tiba saja mereka bertiga nih secara berbarengan ya, itu mendengar dari arah depan kayak ada suara pintu terbuka lalu tertutup. Jadi kayak cekrek. Karena suaranya sangat jelas ya, Duta dan kedua adik perempuannya itu sama-sama langsung diem. Jadi yang awalnya mereka kayak hahaha ngobrol gitu, mereka nih langsung diem, terus saling lirik-lirikan, kayak memastikan nih, denger nggak apa yang gue denger. Dan nggak lama dari sana, tiba-tiba muncul lagi suara lain, suara langkah kaki tadi, tuk, 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 tuk. Dan berbarengan dengan itu semua muncullah aroma tembakau tadi. Dan karena waktu itu mereka masih kecil, kemudian merasa papa sama ibunya juga lagi nggak ada di situ gitu kan. Mereka ketakutan kan bertiga. Akhirnya larilah mereka ke kamarnya si Rita. Jadi ngumpullah mereka bertiga di kamar tersebut dan tidur sampai pagi di sana barengan. Dan yang anehnya adalah ya beberapa kesempatan ketika kemudian si Duta ataupun yang lainnya mendengar kayak ada suara langkah kaki gitu ya di dalam rumah mereka, suara pintu yang terbuka lalu tertutup. Itu di pagi harinya ya, tiba-tiba aja pintu depan mereka itu kayak kebuka sedikit. Padahal waktu itu Tante Welas selalu yakin bahwasanya sebelum tidur dia selalu mengunci setiap pintu yang ada di rumah tersebut. Dan karena hal tersebutlah si Tante Welas ini kan ngomong lah sama suaminya.
ini gimana ya, kok kayak gini terus. Takutnya misalkan pintu tersebut memang benar-benar kebuka, terus kelihatan sama orang jahat kan, kita kan nggak pernah tahu orang yang niatannya jahat gimana, takutnya kan dirampok atau dimaling. Dan kata duta, ketika kemudian si papahnya ini mendapatkan komplain dari ibunya, dia ini sempat ngelihat papahnya ini kayak agak apa ya, kayak lagi memikirkan sesuatu sambil memandang lukisan tersebut di ruang tamu. Tapi pada saat itu si duta ini nggak berani nanya apa-apa ya, jadi dia cuma ngeliatin papahnya aja gitu. Dan nggak lama setelah papahnya ini mungkin memikirkan jalan lain gitu, untuk ya biar sama-sama enak aja gitu kan ya. Jadi pada saat itu diambillah keputusan bahwasanya lukisan tersebut akan dipindah ke ruangan tengah. Jadi udah nggak di ruangan tamu lagi. Dan benar saja ketika kemudian lukisan tersebut dipindahkan ke ruangan tengah, itu yang namanya pintu ruangan depan nggak pernah lagi yang namanya kebuka atau ketutup sendiri. Apalagi sampai benar-benar terbuka selak gitu ya sampai paginya. Dan di sini yang perlu kalian ketahui adalah letak di mana kemudian Om Andi ini memindahkan lukisan tersebut. Nanti saya gambarkan denahnya ya di sini supaya kalian nggak bingung membayangkannya. Karena kalau misalkan melalui kata-kata kan kadang-kadang agak absurd ya kita nangkapnya. Tapi kalau secara kata-kata yang bisa saya gambarkan adalah seperti ini ya. Ini adalah ruangan tengah. Jadi di tengah-tengah dari ruangan tengah tersebut ada sebuah lorong dan kamar Duta, Rita, dan juga Sinta itu berada di dalam lorong itu. Jadi ini kan lorong ya, ini lorong nih. Ini pangkal masuk lorong, oke. Jadi yang di sini, yang pertama itu adalah kamar Rita, yang kedua adalah kamarnya si Sinta, yang ketiga paling ujung itu adalah kamarnya si Duta. Baru di paling pojok itu adalah kamar mandi. Dan setelah di pojok sini kamar mandi, otomatis kan ada dinding begini dong, ya kan? Kalian bisa ngebayangin ya. Jadi kan ini dinding, lorong. Otomatis ada dinding begini juga dong, ya kan? Nah, di dinding sinilah si lukisan itu dipindahin. Oke, jadi dia lurus ngadep ke sana. Jadi kalau kita mau masuk dari si lorong, itu kita udah bisa ngeliat si lukisan itu. Kayak seolah-olah lukisan itu lagi ngeliat ke arah kita gitu loh. Itu yang sebenarnya bikin si Duta ini sempat ngerasa sebel. Karena dia kayak ngerasa ada feeling-feeling gak enak aja dengan lukisan tersebut. Tapi namanya anak kecil, dia juga nggak berani gitu marah sama papahnya. Jadi dia nggak bisa protes pada saat itu. Lukisan tersebut dipindahkan ke sana dan tetap berada di sana, bertahan di sana sampai bertahun-tahun kemudian. Dan ya begitulah si Duta menjalani kesehariannya dari usia dia belasan tahun, kemudian dia beranjak remaja gitu ya, dengan lukisan yang ada di sana di dekat kamarnya, dimana kalau misalkan dia bangun tidur langsung lihat lukisan itu, dia mau masuk kamar juga langsung lihat lukisan tersebut. Dan kalau misalkan ditanya apakah selama masa tersebut si Duta ini masih sering mengalami kayak teror-teror suara langkah kaki, kemudian aroma tembakau, si Duta menjawab, ya, dia sering mengalami hal tersebut. Tapi karena saking seringnya itu tadi, si Duta jadi ngerasa terbiasa. Dan ya sampai disitulah kira-kira bagaimana latar belakang dari proses si Om Andi ini mendapatkan lukisan misterius tersebut dari kota Yogyakarta. Dan juga beberapa kisah flashbacknya si Duta ketika dia zaman-zaman masa dia kecil tinggal di rumah tersebut dan mengalami beberapa hal-hal yang menurut dia aneh. Dan sekarang kita akan kembali masuk lagi ke dalam cerita, di mana pada saat itu posisinya kedua orang tuanya si Duta ini sudah berpisah ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya semenjak ibu dan papahnya Duta ini berpisah, Duta sama sekali tidak pernah bertemu lagi dengan sang ibu, begitu juga dengan kedua adik perempuannya. Tapi qadarullah, ketika si Duta ini berusia 24 tahun menjelang 25 tahun, papahnya Duta ini sakit, kemudian beliau meninggal dunia. Dan ketika papahnya meninggal dunia tersebut, Duta bilang itu adalah salah satu bagian terberat dalam kehidupannya. Karena waktu itu dia kepikirannya cuman gini loh, ya udah saya sekarang tinggal sendirian, gak ada siapa-siapa lagi yang bakal bisa melindungi saya dan menyayangi saya. Karena waktu itu kan dia kepikirannya ya udah ibu udah bahagia dengan jalan hidupnya sendiri dan memang gak menginginkan saya ada dalam kehidupan dia. Sempat ada rasa marah di dalam hatinya Duta kepada sang ibu. Duta mengakui hal tersebut. Karena bagaimanapun kan si Duta ini merasa dia kemudian tumbuh besar tanpa kasih sayang seorang ibu, tanpa dia ketahui alasannya apa gitu ya. Tiba-tiba saja dia merasa ditinggalkan. Sempat kepikiran Duta ini kayak, udahlah saya nggak mau lagi ketemu sama ibu. Buat apa saya sayang sama ibu tapi ibu nggak sayang sama saya. Tapi ketika kemudian papahnya meninggal dunia, Duta merasa bahwasanya bagaimanapun sang ibu, terutama kedua adik perempuannya ya. Karena bagaimanapun kan mereka adalah darah daging dari almarhum papahnya. Mereka berhak tahu kalau misalkan pada saat itu
Om Andi sudah meninggal dunia. Jadi dengan sedikit menekankan ego yang ada di dalam hatinya si Duta, sekali lagi si Duta ini berniat untuk datang ke rumah ibunya, menyampaikan informasi kabar duka cita ini kepada mereka. Dan waktu itu saking tidak mau dikira bohong, si Duta ini sampai datang ke rumah ibunya pada saat itu naik ambulans. Jadi ambulans yang membawa jenazah sang papa. Dan lagi-lagi pada saat itu bukan sesuatu yang mudah bagi si Duta untuk bisa bertemu dengan ibunya. Jadi ketika ambulans berhenti di depan rumah ibunya gitu ya, dia turun dari ambulans tersebut, nunggu nih dia di depan pagar, ngebunyiin bel berkali-kali, sampai mungkin sekitar kurang lebih 10 menit. Dia berdiri di depan pagar dalam keadaan panas-panasan. Dan waktu itu meskipun hati kecilnya pengen pergi dari sana, karena dia ngerasa malu gitu ya, masa kok kayak gini terus sih gitu setiap pengen ketemu ibu. Cuma waktu itu kepikirannya si Duta adalah ini demi papa. Jadi waktu itu si Duta ya udah nunggu di depan pagar rumah ibunya kan. Barulah sekitar 15 menit kemudian ada seorang ART nih keluar dari rumahnya. Nanya kan waktu itu ART-nya kepada si Duta. Mungkin karena saking lamanya dia nggak ngelihat Duta lagi, datang-datang ke sana, itu ART nggak tahu kalau misalkan si Duta itu adalah anak dari nyonya rumah tersebut. Jadi pada saat itu si Duta ini langsung to the point, ngomong sama ART itu, tolong sampaikan sama ibu, mantan suaminya, Pak Andi, meninggal dunia dan sekarang akan disemayamkan di rumah lama. Si Duta cuma ngomong seperti itu, kemudian dia balik lagi ke ambulans dan pulang menuju ke rumah. Dan jujur saja Duta bilang dia sama sekali tidak berharap ibunya datang ya. Maksudnya gini, dia sudah berkali-kali dikecewakan dengan hal-hal seperti itu, dan di dalam keadaan berduka seperti ini, si Duta ini nggak mau menggantungkan harapan terlalu tinggi lagi atas segala sesuatu yang sekiranya memang belum pasti. Jadi waktu itu dia hanya fokus bagaimana caranya untuk bisa mempersiapkan pemakaman yang baik untuk papahnya, kemudian meladeni tamu-tamu yang datang untuk melayat gitu kan. Dan sebagai informasi saja, pada saat itu Om Andi ini meninggal dunia sekitar jam 7 pagi, kemudian disemayamkan di rumahnya dan baru dimakamkan setelah ba'da zuhur. Nah sebelum ba'da zuhur tersebut, mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 lah kata si Duta, itu kemudian si Duta ini ngedenger kayak ada ya tetangga-tetangga yang datang melayat di rumah tersebut, kayak bisik-bisik gitu kan. Akhirnya si Duta ini keluar lah. Ketika dia sudah keluar, sampai di depan halaman rumahnya, dia melihat ada sebuah mobil SUV yang pada saat itu terparkir di sana, dan gak lama turunlah 3 orang yang pada saat itu menaiki SUV tersebut. Dan 3 orang tersebut adalah ibunya, Sinta, dan juga si Rita. Jadi mereka bertiga itu pada akhirnya datang melayat ke rumah. Dan ketika si Duta ini melihat ketiga keluarga lamanya itu datang, Duta bilang 2 adik perempuannya itu mukanya udah sembab tuh, matanya udah merah gitu ya. Mungkin mereka menangisi kepergian papa. Sementara kalau Tante Welas, ibunya, ya terlihat jauh lebih tegar lah. Pada saat itu si Duta membiarkan mereka masuk karena dia juga merasa dia nggak punya hak apa-apa untuk melarang mereka bertemu dengan jenazah sang papa, meskipun di dalam hatinya Duta itu masih tertinggal rasa kesel dengan 3 orang ini. Karena jujur di dalam hati Duta, di dalam ceritanya dia bilang ya, dia tuh kayak menganggap gini loh, kalian bertiga kemana aja? Selama papa dan saya berjuang untuk hidup di sini, kalian bertiga kemana aja? Kenapa kok nggak pernah munculin muka? Dan kenapa baru sekarang setelah papa nggak ada, kalian mau datang ke rumah ini lagi? Jadi pada saat itu Duta ini membiarkan dan memberikan waktu kepada ibunya dan juga kedua adik perempuannya untuk bisa melihat kondisi jenazah sang papa yang waktu itu sudah selesai dikafani. Dan memang Duta harus mengakui bahwasanya pertemuan pertama mereka pada saat itu setelah bertahun-tahun lamanya mereka tidak pernah bertemu sama sekali, itu terasa agak canggung. Dan singkat cerita, setelah kepergian sang papa, Duta tentu saja tinggal sendirian di rumah tersebut. Vibes-nya masih sama, kata Duta. Teror-teror yang dia alami juga masih sama. Jadi kayak ada sekelebatan bayangan yang terasa lewat di sekitarnya si Duta setiap kali dia beraktivitas di rumah tersebut. Kemudian teror suara langkah-langkah kaki, aroma-aroma tembakau, segala macam, itu masih sering dialami oleh si Duta. Dan kata Duta ya sebenarnya adalah rasa-rasa merinding tersebut ya. Namanya juga manusia biasa gitu. Ada juga waktu-waktu di mana dia ngerasa parno, apalagi dia sendirian. Cuma selama Duta merasa itu tidak mengganggu dia secara langsung, tidak mewujudkan penampakan yang menakutkan, si Duta ini berusaha untuk mengabaikan itu semua. Dan perlu digarisbawahi di sini adalah si Duta sama sekali tidak pernah mengharapkan kehadiran ibunya lagi di dalam kehidupan dia. Karena dia menganggap bahwasanya pada saat itu kehidupannya akan berlanjut, ya udah seperti itu saja, dia sendirian tanpa papa. Tapi sekitar 2 minggu kemudian, kata si
si Duta ya, setelah semua rangkaian acara kematian sang papa ini sudah selesai, maksudnya kayak tahlilan, kayak pengajian gitu, itu udah selesai semua, tiba-tiba saja kedua adik perempuannya si Duta, yaitu si Rita dan juga si Sinta, itu datang ke rumahnya si Duta. Dan mereka berdua datang ke sana untuk menyampaikan pesan yang diberikan oleh ibunya mereka, yang pada intinya waktu itu mengatakan bahwa sang ibu ini, si Tante Welas ini, pengen tinggal lagi barengan sama si Duta dan juga kedua adiknya di rumah tersebut. Dan alasan kenapa Tante Welas ini pengen tinggal lagi di sana bersama si Duta gitu kan ya, itu karena memang si Tante Welas ini nggak tega membiarkan si Duta ini tinggal sendirian, karena dia kan sudah tinggal oleh si papahnya gitu. Sementara kalau misalkan si Duta diajak tinggal bareng di rumahnya Tante Welas, kan Tante Welas ini tahu Duta pasti nggak akan mau. Dan pada saat itu kata Duta, dia sempat bertanya nih kepada kedua adiknya kan, kenapa baru sekarang? Kenapa baru peduli sama saya sekarang? Dan sambil berlinangan air mata, kedua adiknya si Duta menjelaskan bahwasanya Tante Welas ini kan sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Om Andi. Jadi tanpa sepengetahuannya si Duta, pada saat itu rupanya Om Andi ini almarhum sempat melakukan beberapa kali perjudian gitu ya, karena mungkin merasa sekali dua kali menang dia mendapatkan uang yang banyak, bisa membeli barang-barang yang dia suka, barang antik. Jadilah pada saat itu si ibunya ini ngerasa marah gitu, maksudnya kayak kenapa gara-gara hobi semuanya jadi berantakan, kamunya berantakan, keuangan kita berantakan, keluarga kita berantakan. Jadi karena rasa kecewa yang teramat dalam, Tante Welas ini kayak benci dengan Om Andi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan si Om Andi. Dan mungkin salah satunya adalah si Duta itu sendiri, karena si Duta kan lebih memilih untuk tinggal bersama papahnya. Karena waktu itu si Tante Welas ini berpikirnya mungkin gini ya, alasan kenapa kemudian si Duta ini lebih memilih untuk tinggal bersama papahnya gitu ya, nggak mau ikut sama dia, itu karena si Duta ini lebih sayang mungkin sama papahnya. Padahal kan karena si Duta ini memang pengen sekolahnya nggak jauh aja gitu dari rumahnya. Jadi semua itu diceritakan lah sama adik perempuannya si Duta dengan harapan supaya si Duta ini bisa mengerti posisi ibunya pada saat itu, dan udahlah kita bisa saling maaf-maafan aja. Dan kata Duta ya pada saat itu, ya sudahlah, yang namanya keluarga kan, konflik itu pasti selalu ada. Apalagi pada saat itu si Duta ini ngelihat kedua adiknya sudah tumbuh menjadi gadis-gadis. Banyak sekali waktu yang terlewatkan di antara mereka untuk melihat perkembangan satu sama lain kan. Dan memang akhirnya si Duta ini membuka kedua tangannya dan mempersilahkan niatan ibunya waktu itu untuk kembali ke rumah dan tinggal bersama. Dan Duta berkisah ya, proses dimana kemudian si Duta ini berusaha beradaptasi lagi dengan keluarga yang telah lama hilang dari dalam kehidupannya. Itu sangat tidak mudah. Karena gini loh, mereka kan berpisah ketika si Duta dan adik-adiknya usianya ya middle lah ya. Maksudnya kayak antara remaja ya belum gitu. Kecil juga udah nggak kecil lagi. Jadi ketika kemudian mereka ketemu di usia mereka yang sudah dewasa, katakanlah adik-adiknya udah remaja, si Duta itu kayak ngerasa canggung gitu loh. Apalagi kan mereka berbeda gender ya. Jadi kalau misalkan mereka ini berkumpul di suatu ruangan gitu, Duta ini kayak masih ada rasa risih gitu. Tapi risihnya bukan karena dia benci, bukan. Murni karena dia ngerasa canggung aja. Cuma memang pada saat itu Duta ini mengaku membutuhkan waktu lebih untuk bisa merajut lagi chemistry mereka yang dulu pernah hilang. Apalagi pada saat itu posisinya kan si Duta ini udah kerja ya. Dan waktu kerjanya itu benar-benar dari pagi sampai sore. Dan dia baru pulang ke rumah itu ya abis-abis Isya. Karena kan di perjalanan juga macet. Jadi memang pada saat itu waktu yang dimiliki Duta untuk kembali bersosialisasi dengan keluarganya pada saat itu ya memang sangat-sangat kurang. Dan kata Duta ya, ketika kemudian keluarganya itu kembali datang ke rumah, tinggal di sana, sebenarnya ada satu hal yang ingin diceritakan oleh si Duta kepada keluarganya, yang mengenai teror-teror yang selama ini dia alami di rumah tersebut. Jadi maksudnya Duta gini loh, supaya keluarganya itu nanti nggak kaget kalau misalkan nanti sewaktu-waktu mereka mengalami teror yang sama dengan apa yang pernah dialami oleh si Duta. Karena kan kalau Duta mungkin sudah terbiasa kan, ya udah menjadi makanan sehari-hari lah, dengar suara langkah kaki, dengar suara orang bersiul, ngelihat barang bergerak sendiri, ngerasa ada kelebatan bayangan yang kayak lewat di sekitarnya dia. Tapi kan kalau untuk orang yang baru tinggal di sana, itu bisa aja menjadi sesuatu yang menakutkan. Makanya si Duta ini sebenarnya pengen ngomong. Cuma entah bagaimana, karena keterbatasan waktu itu tadi ya, Duta ini akhirnya nggak sempet terus setiap kali pengen ngomong itu. Akhirnya lama-kelamaan lupa lah dia dengan niat tersebut. Hingga kemudian sekitar 3 bulan
setelah kepindahan keluarganya di rumah tersebut. Suatu hari ketika si Duta ini baru pulang kerja sekitar jam 7 malam, dia sampai di rumah, buka pintu kan, berjalan dari ruangan depan. Pas di ruangan tengah dia ngeliat adiknya, si Sinta pada saat itu lagi nangis di ruangan tengah, lagi ditenangin sama si Rita dan juga ibunya. Dan waktu itu bertanyalah kan si Duta ini kepada adik-adiknya, kenapa? Ada apa? Dan yang pada saat itu bisa menjawab dan menjelaskan secara rinci kebetulan adalah Tante Welas ya. Karena si Sinta ini kan posisinya lagi nangis sesenggukan. Yang pada intinya menceritakan bahwa tadi ketika lepas maghrib gitu ya, si Sinta ini ketiduran di dalam kamarnya. Dan ketika si Sinta ini lagi ketiduran, tiba-tiba saja si Sinta ini merasa seperti ada seseorang yang memeluk pinggangnya dari belakang. Jadi posisinya si Sinta itu kan tidur begini ya, miring. Nah waktu itu meskipun si Sinta ini dalam keadaan tidur, tapi ketika dia merasa ada seseorang yang merangkul pinggangnya, si Sinta ini langsung kebangun. Waktu itu Sinta berpikir bahwasanya itu adalah Rita. Karena si Rita ini kan seringlah beberapa kali keluar masuk kamarnya. Dan mungkin saja waktu itu kebetulan si Rita ini lagi pengen tiduran bareng sama si Sinta. Jadi si Sinta ini kayak nggak langsung ngerasa kayak nggak langsung ngerasa ketakutan. Dan sebenarnya Sinta ini pengen balik tidur lagi nih ketika dia tahu ada orang yang memeluk dia dari belakang. Tapi ketika dia lagi memejamkan mata gini, gak tau kenapa tiba-tiba si Sinta ini kepikiran gini loh, ini yang meluk saya dari belakang kok baunya kayak bau rokok ya, kayak bau tembakau. Kalau Rita nggak mungkin deh dia bau rokok. Kemudian si Sinta ini juga menyadari bahwasanya pergelangan tangan yang waktu itu lagi meluk pinggangnya itu jauh lebih besar dari tangan si Rita. Karena waktu itu si Rita ini secara postur badan dia itu kurus, nggak gemuk. Sementara yang memeluk si Sinta pada saat itu lengannya tuh kerasa kayak kayak firm gitu loh. Kayak gede, terus sangat erat memeluknya. Dan Sinta sendiri tidak bisa memastikan apakah pada saat itu dia hanya sekedar mimpi atau beneran seperti itu. Tapi yang jelas pada saat itu si Sinta ini merasa bahwasanya apa yang dialami oleh dia itu adalah sesuatu yang terasa nyata. Jadi ketika si Sinta ini mulai curiga dengan segala sesuatu yang dia pikirkan pada saat itu, Sinta ini membalikkan badannya begini. Dia kayak noleh gitu, pengen memastikan. Dan saat itulah si Sinta sadar bahwasanya seseorang, sosok yang memeluk dia waktu itu bukan si Rita. Karena menurut si Sinta, apa yang dia lihat pada saat itu, sosok yang sedang memeluknya itu adalah laki-laki. Dan laki-lakinya itu rambutnya pirang, mukanya pucet banget, dan bola matanya itu putih semua. Dan ketika si Sinta waktu itu posisinya lagi ngelihat dia secara berhadapan gini ya, itu mukanya no ekspresi, jadi kayak datar aja itu. Jadi kayak gitu doang. Dan karena ngerasa takut sekaligus kaget, Sinta ini langsung lompat dari tempat tidurnya dan dia keluar nyari siapapun yang ada di rumah tersebut karena dia ketakutan. Itulah yang kemudian membuat si Sinta itu nangis di ruangan tengah kan. Kemudian ibunya dan juga si Rita ini berusaha untuk menenangkan. Dan kata Duta, selama dia mendengarkan cerita yang dijabarkan oleh sang ibu, Duta ini sempat terdiam beberapa saat ya. Karena waktu itu ada beberapa poin yang kemudian membuat si Duta ini kayak teringat dengan sosok yang selama ini sudah bertahun-tahun teror dia. Kalau kalian ingat suara langkah kaki, suara sepatu pantofel yang seperti jalan di depan kamarnya si Duta yang selalu muncul bersamaan dengan aroma tembakau. Dan di sini ada satu poin yang mirip kan dengan apa yang dialami oleh si Sinta barusan. Ya ini adanya aroma tembakau atau aroma rokok yang tercium. Jadi pada saat itu si Duta ini sempat kepikiran gini, apa jangan-jangan ini adalah sosok yang sama ya dengan yang selama ini menteror saya. Dan ketika kemudian si Sinta ini menjabarkan, menjelaskan bahwasanya sosok yang pada saat itu sedang memeluk dia adalah orang bule gitu, si Duta ini kemudian berpikir, kalau misalkan sosok yang mengganggu si Sinta barusan dengan sosok yang sudah bertahun-tahun menteror si Duta di rumah tersebut adalah sosok yang sama, artinya sosok tersebut adalah seorang pria bule. Karena si Duta kan nggak pernah ditampakin kan sebelumnya, jadi dia nggak tahu wujudnya seperti apa sosok tersebut. Dan karena hal tersebutlah si Duta ini sempat muncul ada rasa bersalah di dalam diri dia. Karena sebelumnya kan dia pengen menceritakan ya segala sesuatu teror-teror yang ada di rumah tersebut. Dan rencana tersebut kan sempat terlupakan oleh si Duta karena kesibukan dia. Dan ketika pada akhirnya salah satu teror tersebut benar-benar kejadian di salah satu adiknya si Duta ini kayak ngerasa agak menyesal. Makanya disitulah si Duta ini merencanakan untuk mengungkapkan segala sesuatunya, untuk menceritakan apa saja yang dia alami di rumah tersebut di keesokan harinya. Dan barulah keesokan harinya si Duta ini mengumpulkan nih, ada ibu, kedua adiknya di ruangan depan. Jadi mereka ini bicara sebelum si Duta ini berangkat kerja.
Kata Duta di dalam pembicaraan tersebut, Duta ini ngomong apa adanya, semua hal yang dia alami di rumah tersebut, gangguan-gangguan mistis. Lalu Duta juga menceritakan tentang teror suara langkah kaki sepatu pantofel itu yang selalu dia dengarkan semenjak si Duta ini berumur sekitar 10 tahun ke atas lah, sampai kemudian dia dewasa. Dia menceritakan hal tersebut kepada ibu dan juga kedua adiknya. Juga dengan aroma tembakau yang selalu muncul setiap kali teror suara langkah kaki tersebut ada. Jadi pada saat itu si Duta ini ya udah to the point aja ngomong, ya udah kalian karena sudah memang memutuskan untuk tinggal di sini, ya siapkan saja mental kalian kalau misalkan ada sesuatu yang seperti itu terjadi sewaktu-waktu. Karena hal-hal tersebutlah yang memang saya alami di rumah ini dari zaman saya kecil sampai sekarang. Dan Duta bilang ketika dia menceritakan semua hal tersebut kepada keluarganya ya, ada satu hal yang sebenarnya membuat si Duta ini ngerasa sebel adalah bagaimana respon yang dia dapatkan dari sang ibu. Kalau adik-adiknya oke lah, masih ada rasa kayak respectnya sedikit sama si Duta ketika menceritakan hal tersebut. Tapi kalau Tante Welas ini benar-benar datar aja ekspresinya. Itulah yang kata Duta membuat dia ini saat kecil sampai kemudian dia remaja dulu ketika dia mengalami hal-hal mistis di rumah tersebut, dia nggak pernah mau cerita sama ibunya karena dia sebel dengan ekspresi ibunya yang seperti itu, yang seolah-olah kayak menganggap si Duta ini cuman omong kosong doang. Jadi kayak gitu loh. Jadi kan kesel ya si Dutanya. Dan di sini juga sempat terjadi ketegangan sedikit ketika kemudian si Duta ini selesai menceritakan apa yang dia alami di rumah tersebut. Si Tante Welas ini kayak langsung nyeplos aja gitu ngomong sama si Duta, ya udah kita buang-buang aja barang-barangnya si almarhum Om Andi supaya nggak ada kejadian macam-macam lagi di rumah ini. Dan waktu itu si Duta ini ngerasa gini ya, dia kan hidup sangat lama dengan sang papa tanpa kehadiran sang ibu. Jadi ketika kemudian sang papa meninggal dunia, Duta ini hanya kepengen menyimpan segala sesuatu barang milik papahnya sebagai kenang-kenangan gitu loh. Jadi ketika kemudian Tante Welas ini tiba-tiba saja mengusulkan sebuah saran untuk membuang barang-barang kepemilikan almarhum Om Andi, si Duta ini kayak ngerasa tersinggung. Jadi dia kayak ngerasa dilangkahi. Dan Duta mengakui kalau misalkan pada saat itu dia menolak permintaan ibunya dengan sangat tegas. Jadi ya agak ngebentak dikit. Yang pada intinya Duta ini bilang, jangan ada satupun barang yang keluar dari rumah ini tanpa seizin saya. Jangankan keluar, dipindahin pun saya nggak mengizinkan. Dan karena memang si Duta ini nggak mau masalah tersebut jadi berlarut-larut gitu ya, karena waktu itu ibunya juga sama-sama meninggikan suara, mereka sama-sama saling tegas, gontok-gontokan gitu kan dengan keputusan mereka masing-masing. Akhirnya Duta ini memutuskan, ya udahlah saya pergi kerja aja, saya nggak mau ngeladenin lagi. Tapi memang sebelum dia pergi dari rumah tersebut, sekali lagi dia menegaskan kepada ibunya, jangan ada yang keluar, barang-barang papa jangan ada yang keluar dari rumah ini. Dan sebagai informasi saja ya yang diberikan oleh si Duta, bahwasanya di antara dua adik perempuannya ini, si Sinta ya, Sinta ini kan anak nomor 2. Sinta ini secara fitur wajahnya, secara kulitnya juga itu benar-benar didominasi oleh gen dari bapak. Jadi dari papahnya mereka yang benar-benar Jawa Tulen. Jadi si Sinta ini kulitnya hitam manis gitu, matanya belok, rambutnya hitam gitu kan ya. Ya kayak manis-manisnya cewek Jawa lah gitu. Sementara kalau si Rita itu memang dominannya dari gen si ibu. Jadi kayak ada Chinese-nya gitu, kulitnya kuning gitu ya, matanya agak sipit. Pokoknya agak berbeda lah dengan si Sinta. Dan kenapa saya menjelaskan hal ini kepada kalian? Nanti ada hubungannya di akhir cerita. Nanti kalian akan tahu pasti. Dan seiring berjalannya waktu ya secara alami aja lah kalau kata si Duta. Waktu itu kedekatan dia dan juga kedua adiknya berjalannya apa adanya aja. Mereka pelan-pelan mulai belajar ngobrol bareng lagi gitu, belajar menghabiskan waktu bersama lagi. Karena memang pada saat itu kedua adik perempuannya si Duta ini kebetulan tidak se-introvert si Duta. Jadi mereka tuh masih mau nyamperin si Duta gitu ya. Ketika ngeliat si Duta ini lagi sendirian nonton TV, mereka itu nemenin, yang pada akhirnya mereka ngobrol di sana. Dan memang dari obrolan-obrolan tersebutlah si Duta ini pada akhirnya tahu kalau belakangan selama mereka semua tinggal di rumah tersebut ya, ternyata kedua adik perempuannya Duta juga mendengarkan apa yang selama ini Duta dengarkan. Cuma memang intensitasnya tidak sesering si Duta. Jadi kayak mendengar suara langkah kaki yang berjalan di lorong kamar mereka ya. Kemudian kayak melihat sekelebatan bayangan-bayangan hitam ketika mereka sedang beraktivitas di rumah. Pokoknya pada saat itu mereka bertiga ini kayak saling ngobrol lah, saling curhat. Cuma memang mereka bertiga pada saat itu sepakat, udahlah kita nggak usah cerita ke ibu.
Toh ibu juga nggak akan percaya dengan ini semua. Dan mungkin jaraknya sekitar 1 bulanan kurang lah ya. Si Duta juga nggak terlalu ingat dengan waktu-waktunya. Tapi yang jelas setelah kejadian dimana si Sinta ini nangis-nangis karena ngerasa dipeluk oleh hantu dari belakang gitu. Nah waktu itu ketika si Duta ini pulang kerja, ada di suatu malam ya. Duta sudah bebersih, sudah ganti baju. Kan dia nonton nih di ruangan tengah sendirian. Dan pada saat itu si Sinta ini keluarlah dari kamarnya. Kucuk, kucuk, kucuk. Nyamperin si Duta yang lagi nonton. Dan waktu itu si Sinta sempat nanya kan kepada Duta, "Kak, boleh ngobrol sebentar nggak?" Dan waktu itu Duta ngangguk dong. "Nggak apa-apa ya, silakan aja mau ngomong apa." Dan di sanalah si Sinta ini bercerita ya, bahwasanya beberapa hari belakangan secara berturut-turut dia ini memimpikan satu hal yang sama, yakni dia didatangi oleh sosok pria bule, pria yang sama dengan yang dia lihat sedang memeluk dia pada saat itu yang bikin dia nangis-nangis ya. Jadi waktu itu sosok tersebut itu kayak berdiri di depannya si Sinta, tapi nggak bicara apa-apa. Jadi kayak cuma ngeliatin aja. Tapi nggak tahu kenapa feelingnya si Sinta pada saat itu di dalam mimpinya kayak seolah-olah sosok tersebut itu kayak pengen menyampaikan sesuatu tapi nggak bisa. Dan karena mimpi tersebut datangnya berulang kali, Sinta ini akhirnya memutuskan untuk menceritakan hal tersebut kepada Duta. Karena Sinta berpikir barangkali si Duta ini mengetahui sesuatu tentang sosok tersebut kan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau apalah entah itu. Dan pada saat si Duta ini mendengarkan cerita yang disampaikan oleh si Sinta, jujur saja si Duta ini kayak kepikiran sesuatu. Jadi waktu itu dia kepikiran gini, kenapa sosok hantu bule tersebut justru menampakkan perwujudannya lebih dulu kepada Sinta, sementara sama si Duta tidak. Padahal sudah bertahun-tahun lamanya si Duta itu merasa diteror dengan kemunculan hantu tersebut. Dan kayak seolah-olah tersugesti dengan cerita yang disampaikan oleh Sinta, kan Sinta sempat ngomong ya, kayaknya pengen ada yang disampaikan deh sama kita, cuma belum tahu caranya gimana. Nah pada saat itulah dalam sistem pemikirannya si Duta nih ya, yang awalnya selalu berusaha untuk mengabaikan apapun teror yang ada di sekitar dia di dalam rumah tersebut. Akhirnya di malam itu, karena ngerasa penasaran juga, si Duta ini kayak membuka kunci-kunci yang selama ini dia tutup di dalam dirinya. Jadi dia kayak memberikan izin nih, walaupun dia tidak mengucapkan secara langsung ya, tapi secara diri dia, di alam sadarnya dia ngucap di dalam hati, "Oke, siapapun kamu, siapapun yang ingin bicara dengan saya, yang selama ini selalu menghantui saya dengan suara langkah kaki kamu, silakan datang kepada saya kalau memang ada yang ingin disampaikan." Dan entah apakah ada hubungannya atau tidak, yang jelas kata Duta, setelah dia mulai membuka dirinya, dia mulai tidak lagi mengabaikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang berhubungan dengan dimensi lain. Duta bilang dia mulai merasakan kesensitifannya itu semakin meningkat. Dan hal tersebut sebenarnya membuat si Duta ini merasa semakin tidak nyaman berada di rumah. Dan pada saat itu entah bagaimana si Duta ini kayak mulai merasa bahwasanya lukisan antik milik almarhum papahnya ya, yang wanita berkebaya tadi yang digantungkan di dinding dekat kamarnya, itu kayak memiliki nyawa. Jadi setiap kali si Duta ini pulang kerja gitu kan, otomatis dia pulang kan malam ya, dia tuh kayak ngerasa diliatin gitu loh, kayak ngerasa diliatin setiap dia jalan masuk ke dalam kamar, atau ketika dia keluar dari kamar mau berangkat kerja atau dia mau ngapain gitu, dia kayak ngerasa diperhatiin. Dan dia selalu merasa bola mata dari perempuan yang ada di dalam lukisan tersebut itu bergerak mengikuti arah kemana si Duta ini ada. Tapi kata Duta, karena memang dia tidak pernah memergoki hal tersebut secara langsung gitu ya, Duta ini masih menganggap kayak mungkin perasaan saya aja gitu. Dan semenjak saat itulah setiap kali si Duta ini masuk ke lorong menuju kamarnya, dia selalu berusaha untuk menghindari pandangannya dari lukisan tersebut. Karena seperti yang kalian ketahui ya, lukisan tersebut kan berada di ujung lorong. Otomatis kalau kita mau masuk ataupun mau keluar, itu lukisan kan pasti kelihatan sama kita. Dan itu akan sangat susah untuk dihindari. Dan untuk memindahkan lukisan itu, si Duta juga nggak mau. Karena sekali lagi, itu adalah barang almarhum papahnya. Jadi dia nggak mau mindah-mindahin segala sesuatunya. Hingga pada akhirnya, sesuatu yang ditakutkan oleh si Duta ini benar-benar kejadian ya. Hari di mana dia betul-betul membuktikan bahwasanya wanita berkebaya yang ada di dalam lukisan tersebut, itu benar-benar menggerakkan matanya. Jadi ceritanya gini, Duta di suatu malam itu ngerasa lapar. Pulang kerja kan ya, dia ngerasa lapar kan, akhirnya dia memutuskan untuk membuat mie kan. Dia keluar dari kamar bikin mie, dan selama proses dia membuat mie, kata Duta, dia sengaja nyalain televisi dengan volume yang tinggi karena dia juga ngerasa parno. Dan udah selesai dia masak mie, nggak ada apa-apa gitu ya, lancar semuanya. Nggak tahu kenapa Duta ini kepengen makan mie di kamar aja, karena pada saat itu posisinya dia sendirian, yang lainnya tuh udah pada tidur. Jadi pada saat itu si Duta ini membawalah mangkok mie-nya dengan sebotol minuman
tadi menggunakan sebuah nampan. Jalanlah dia ke kamarnya kan. Dan gak tahu kenapa kalau biasanya dia jalan ke kamarnya, dia selalu ingat untuk menghindari kontak mata dengan lukisan tersebut. Di malam itu ketika dia jalan, refleks aja dia ngeliat ke arah lukisan tersebut. Dan ketika matanya si Duta ini tertuju ke arah lukisan tersebut, dia ini kan sambil jalan ya, dia ngeliat sesuatu. Dia menangkap gerakan dari lukisan tersebut. Duta yakin banget kalau pada saat itu lukisan wanita tersebut mengedip kepadanya. Jadi kayak, dan Duta yakin dia nggak salah lihat. Karena waktu itu ya, lorong tempat dia lewat, itu di atasnya tuh ada lampu-lampu kecil gitu loh. Jadi jelas, semua yang ada di sekitar dia tuh jelas. Nggak buram, nggak gelap. Dan karena si Duta ini ngerasa kaget, tiba-tiba saja melihat lukisan itu berkedip di depan matanya, akhirnya jatuhlah nampan yang sedang dia bawa, tumpah kan mangkok mie dan juga botol minumannya. Dan waktu itu si Duta ini cepet-cepet nih ngeberesin mie-nya. Dia nggak mau dimarahin sama ibunya kan, karena memang waktu itu lantai rumah mereka itu lantai yang terbuat dari kayu gitu loh, kayu yang dipelitur itu loh guys, jadi bukan keramik ya. Diberesin lah sama si Duta gitu seadanya. Nah ketika kemudian si Duta ini tujuannya pengen ngambil lapel di belakang, otomatis kan dia berdiri dulu dong. Dan gak tahu kenapa lagi-lagi ketika dia berdiri, secara refleks lagi-lagi dia ngeliat ke arah lukisan tersebut, karena posisinya lukisan itu ada di depannya dia. Dan kalau kalian ingat, kalian fokus dengan cerita saya di atas tadi, saya sudah menjelaskan bahwasanya posisi dari wanita yang ada di dalam lukisan tersebut, dia sedang menghadap ke arah kanan. Oke, jadi sorot matanya tuh ke arah kanan. Jadi gini. Dan ketika si Duta waktu itu berdiri, nggak sengaja refleks ngelihat ke arah lukisan yang ada di depannya, tiba-tiba saja sorot mata pandangan dari wanita yang ada dalam lukisan tersebut mengarah ke arah dia begini. Dan karena waktu itu si Duta sudah yakin fix ini saya nggak mungkin salah lihat dan ini beneran terjadi di depan mata saya, dia batal ngambil lapel yang ada di belakang. Akhirnya dia cuma minggirin mangkoknya aja ke dinding karena biar nggak ngalangin jalan orang yang mau ke kamar mandi kan. Dia masuk ke dalam kamar tidurnya dan ngumpet di dalam selimut. Dan berjarak beberapa hari setelah kejadian menakutkan tersebut, kemudian terjadilah sesuatu lagi yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh si Duta. Jadi pada saat itu sekitar jam 1:30 dan si Duta ini lagi tidur-tidur ayam. Jadi kayak antara ngantuk sama belum ngantuk ya. Dia udah merem-merem gini, tapi dia belum lelap. Jadi otomatis segala sesuatu yang ada di sekitarnya dia masih bisa mendengar dengan jelas. Dan saat itu kata Duta, seperti biasanya, dia kembali mendengar suara langkah kaki pantofel dari seseorang yang berjalan di lorong depan kamarnya. Tuk, 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 tuk. Dan karena merasa penasaran, jadi si Duta ini memberanikan diri, dia turun dari tempat tidurnya. Dia membuka pintu kamarnya dengan cepat, tapi lagi-lagi dia tidak menemukan siapapun yang sedang berdiri di depan kamarnya. Jadi suara langkah kaki tersebut tetap meninggalkan misteri seperti biasanya. Dan memang kalau kata Duta, kalau misalkan pengen mendengarkan teror dari suara langkah kaki tersebut, itu biasanya terjadi di atas jam 1 malam. Jadi antara jam-jam 1 sampai dengan jam 2 malam. Dan waktu itu sudah timbul rasa kesal ya di dalam hatinya si Duta. Jadi kayak, udahlah saya capek diteror seperti ini bertahun-tahun dari sejak saya kecil sampai sekarang. Jadi kalau misalkan memang ada yang ingin disampaikan kepada saya, udah silahkan langsung to the point. Jangan meneror saya seperti ini terus. Sampai kapan? Duta nggak tahu kapan pastinya, tapi yang jelas belum lebih dari seminggu semenjak kejadian dia melihat lukisan perempuan yang ada di dekat kamarnya itu berkedip. Si Duta ini kembali mengalami sesuatu yang mungkin menjadi jawaban dari permintaannya selama ini. Jadi pada saat itu, ini kalian jangan tiru ya, kata Duta, jangan ditiru adik-adik yang ada di rumah. Jadi waktu itu si Duta ini habis pulang dugem sama teman-temannya, kayak party-party gitu. Karena memang si Duta ini kan kayak ngerasa, ya bisa dibilang stres lah di rumah dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya pada saat itu. Jadi si Duta ini pulang ke rumah sekitar jam 2 lewat, karena memang si Duta ini memegang kunci rumahnya sendiri ya, kunci cadangan. Jadi pada saat itu ketika dia pulang, dia nggak perlu membangunkan orang lain yang ada di rumah untuk bisa masuk. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, kata si Duta, dia memang dalam keadaan mabuk. Tapi mabuknya tuh kayak masih mabuk ringan aja gitu, bukan mabuk berat yang sampai jalannya sempoyongan atau yang sampai benar-benar nggak bisa ngelihat apa-apa gitu, enggak. Karena memang ketika kemudian si Duta ini pulang, dia tuh masukin kunci ke dalam lubang pintu itu masih cepet gitu, dia masih bisa ngelihat semuanya dengan awas, dia masih sadar. Dan ketika kemudian si Duta ini masuk ke dalam rumahnya, dia kan langsung lepasin jaket ya,
Waktu itu suasana rumah itu agak gelap karena memang beberapa lampu utama yang ada di ruangan depan dan ruangan tengah kan dimatikan kalau malam. Jadi yang nyala itu kayak cuma lampu-lampu yang nyempil di pojok-pojokan rumah gitu aja. Jadi bisa kalian bayangkan kalau di sini suasana rumahnya tuh bukan yang gelap gulita ya. Jadi kayak cuma remang-remang doang. Dan waktu itu si Duta ini berjalan ke arah lorong kamarnya karena memang tujuan Duta ini pengen langsung tidur. Dia membawa jaket yang sudah dia copot dan pengen dia gantungkan di sebuah kapstok yang letaknya ada di dinding sebelum masuk ke lorong kamar dia berada. Jadi misalkan di sini lorong nih, ini jalan lorong masuk ya. Nah, kapstoknya itu ada di sebelah sini gitu guys. Setelah menggantungkan jaketnya di kapstok tersebut, Duta ini kan jalan lagi sambil ngegulung lengan bajunya ya. Dan tujuannya si Duta waktu itu pengen ke kamar mandi dulu. Dia pengen cuci kaki, cuci muka, baru tidur. Dan kalau kalian masih ingat, letak kamar mandi yang ada di ruangan tengah itu kan ada di pojok ya, di pojok lorong tersebut. Which is itu adalah sebelahnya kamar si Duta. Dan ketika si Duta ini baru berjalan beberapa langkah, si Duta ini posisinya masih nggak jauh dari pintu kamarnya Rita. Waktu itu, si Duta mendengar ada suara langkah kaki yang mengikuti dia dari belakang. Dan suara langkah kaki tersebut sangat familiar bagi si Duta, yaitu suara langkah kaki yang menggunakan sepatu pantofel. Jadi kayak duk, duk, duk. Itu persis di belakangnya si Duta. Dan waktu itu karena si Duta ini mendengar suara tersebut dengan sangat jelas, karena kan nggak ada suara lainnya selain suara kaki mereka, Duta ini akhirnya terdiam. Dia berhenti di tempat. Dan ketika si Duta berhenti, suara langkah kaki tersebut juga berhenti. Dan kalian harus ingat kalau misalkan si Duta berhenti di sana, otomatis dia berhadapan langsung dengan posisi di mana lukisan itu menghadap. Karena lukisan tersebut kan ada di dinding, di pojok dari lorong yang dia lewati. Dan kalian juga harus ingat kalau lukisan tersebut kan dibungkus oleh figura kaca gitu ya. Jadi kan ada kacanya di depan, bukan kayak lukisan polos biasa. Nah, dari pantulan kaca tersebut secara tidak sengaja, si Duta ini kemudian melihat ada sosok seseorang sedang berdiri di belakangnya. Kata Duta waktu itu, sosok tersebut adalah laki-laki, rambutnya pirang, wajahnya sangat pucat, dan matanya itu putih semua. Baju yang digunakan oleh sosok tersebut adalah kayak baju setelan gitu, warnanya putih. Dia memakai kayak kancing rantai gitu ya, kayak baju-baju zaman dulu. Kemudian rambut dari sosok tersebut itu disisir rapih ke belakang. Jadi kayak pakai minyak. Dan bagian yang paling menyeramkan bagi si Duta adalah ketika si Duta ini melihat sosok tersebut dari pantulan kaca yang ada di lukisan tersebut. Jadi dia tuh kayak ngelihat gini ya. Nah, sosok yang ada di belakangnya itu juga ngelihat ke arah si Duta, tapi melalui pantulan yang ada di kaca lukisan tersebut. Jadi kayak seolah-olah dia menyadari bahwa pada saat itu Duta sedang melihat dia ada di sana. Dan sebenarnya Duta pengen berteriak saat itu, karena dia kagetnya bukan main. Tapi waktu itu dia masih kepikiran gini, kalau saya teriak, nanti ibu bangun. Kalau ibu bangun, nanti ibu bisa tahu nih kalau saya habis mabok. Karena kan bau alkoholnya kan pasti kecium kan. Jadi si Duta ini lebih takut dimarahin ibunya karena mabok dibandingkan takut dengan penampakan yang ada di belakang dia. Jadi pada saat itu walaupun dengan badan yang gemeteran, si Duta bilang lututnya tuh sampai gemeter. Dia tuh jalan sampai megangin tembok gitu loh. Pada saat itu si Duta memutuskan untuk menundukkan pandangannya. Dia nggak berani lagi beradu pandangan dengan sosok yang berdiri di belakangnya melalui pantulan kaca tadi ya. Dan barulah pada saat itu Duta ini memutuskan untuk ya udah saya masuk aja ke dalam kamar. Dan setelah sampai di kamar, si Duta ini langsung ngumpet di balik selimut. Dan ketika si Duta ini ngumpet di balik selimut, kalian bisa bayangkan nggak? Suara langkah kaki pantofel tadi masih terdengar beberapa saat. Jadi sosok tersebut itu kayak sengaja jalan bolak-balik di lorong tersebut ya. Kayak sengaja memperdengarkan suara langkah kakinya kepada si Duta. Dan barulah beberapa saat kemudian suara tersebut menghilang. Tapi si Duta sudah terlanjur tidak bisa tidur sampai keesokan harinya karena kejadian tersebut. Dan karena kejadian itu Duta bilang keesokan harinya selama 3 hari berturut-turut Duta sakit. Jadi dia kayak demam tinggi gitu ya. Tapi saat itu si Duta ini yakin bahwasanya sakitnya itu ada hubungannya dengan kejadian di mana pada akhirnya dia bisa melihat sosok pemilik suara langkah kaki pantofel itu setelah bertahun-tahun lamanya. Dan singkat cerita, kata Duta, setelah kejadian tersebut, entah kenapa dia semakin bisa melihat hal-hal gaib yang ada di sekitar dia. Utamanya adalah sosok hantu bule tadi. Jadi mungkin kalau kayak penampakan-penampakan yang lain, si Duta ini nggak terlalu jelas melihatnya. Tapi kalau hantu bule tadi, itu selalu jelas bisa Duta lihat. Jadi misalkan setiap kali Duta ini pulang kerja, ketika dia membuka pintu gitu ya, itu dia selalu melihat ada sosok
hantu bule tadi lagi duduk di kursi tamu mereka, lagi duduk ongkang-ongkang kaki gitu, sambil kayak lagi baca koran Tempo dulu. Dia bener-bener kayak lagi megang koran, tapi koran Tempo dulu gitu loh, yang warnanya agak kuning-kuning. Dan yang perlu digarisbawahi oleh kalian di sini adalah sosok perwujudan yang dilihat oleh si duta itu tidak firm kayak manusia ya. Jadi dia kayak membentuk apa ya? Saya menggambarkannya agak sulit. Seperti hologram. Nyata, tapi blur. Tapi jelas warnanya. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada video atau foto-foto yang beredar yang memperlihatkan bahwasanya sesosok makhluk gaib itu dalam wujud yang benar-benar punya badan kasar gitu ya, sudah bisa dipastikan itu bukan beneran. Karena energi itu nggak begitu wujudnya guys. Mereka itu nggak se-firm manusia. Dan kalaupun ada kasus-kasus di mana seorang manusia bisa menyentuh sosok gaib, itu sudah beda cerita. Maksudnya gini, kita harus sudah masuk ke dalam sebagian dimensi mereka, baru kita bisa memegang atau menyentuh mereka secara kasar. Maksudnya secara bersentuhan ya, bersentuhan kulit gitu. Tapi kalau misalkan mereka yang hadir ke dimensinya kita nggak akan pernah bisa menyentuh mereka, dan kita nggak akan pernah bisa melihat sosok mereka firm, keras, seperti manusia. Itu nggak akan pernah bisa. Tapi disclaimer dulu, itu menurut saya ya, menurut pengalaman saya dan menurut sependek-pendeknya ilmu yang saya ketahui. Dan kembali ke ceritanya duta, waktu itu dia juga sering ditampakkan sosok hantu bule tadi, laki-laki bule tadi, yang tiba-tiba aja kayak lagi jalan aja, lewat di sebelahnya si duta ketika duta ini lagi nonton TV misalkan, atau sedang beraktivitas yang lainnya. Jadi duta ini kayak ngerasa dia tuh tinggal satu rumah dengan si hantu bule tadi, dan itu membuat si duta benar-benar nggak nyaman. Dan proses itu terus dijalani oleh si duta, ketidaknyamanan itu terus dijalani oleh si duta sekitar 4 bulanan lah. Lalu sekitar 4 bulan kemudian terjadilah sesuatu yang betul-betul merubah si duta secara keseluruhannya dalam kehidupannya. Jadi waktu itu kata duta, dia ini posisinya lagi di kamarnya lagi nih. Dia udah pulang kerja, dia lagi istirahat, males nonton TV di luar gitu kan, pengen tidur-tiduran aja di kamar sambil dengerin musik. Waktu itu sekitar jam 2:30 nih, jadi udah agak hampir menjelang jam 3 lah kata si duta. Hari itu dia merasa nggak mendengar suara teror langkah kaki tadi, karena saking sudah terbiasanya dia mendengar suara langkah kaki tersebut. Jadi setiap malam dia tidak mendengar suara langkah kaki itu, si duta ini kayak ngerasa kehilangan. Nah di malam hari itu si duta ini kayak nungguin jam 1 nggak ada, jam 2 nggak ada gitu kan. Akhirnya si duta ini kayak lagi santai-santai, 2:30 mau jam 3 sedikit lagi, tiba-tiba saja suara tersebut terdengar oleh si duta. Jadi kayak tuk 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 gitu. Dan pada saat itu entah kepikiran dari mana gitu ya si duta ini, tiba-tiba saja dia ini kayak membuat pertanyaan sendiri di dalam hatinya. Kenapa ya suara langkah kaki dari hantu itu terdengarnya hanya lewat di ruangan ini aja, di lorong depan kamarnya si duta? Kenapa suara langkah kaki itu tidak terdengar di tempat yang lain gitu kan? Apa sebenarnya yang dicari oleh sosok hantu tersebut? Apakah memang sengaja hanya ingin menakut-nakuti saya saja atau gimana? Dan ketika si duta ini sedang memikirkan segala kemungkinan yang pada saat itu terlintas di dalam kepalanya, entah kenapa waktu itu dia langsung teringat akan sesuatu yang memang ada di dalam lorong tempat di mana kamarnya si duta ini berada. Dan saya yakin kalian juga tahu barang itu apa. Bisa tebak? Ya, lukisan. Jadi pada saat itu si duta ini langsung teringat dengan lukisan wanita berkebaya yang sejak lama memang sengaja digantungkan oleh Om Andi di depan pintu kamarnya si duta. Gak tahu kenapa si duta kepikiran gitu aja. Dan karena rasa penasarannya itulah pada akhirnya si duta ini memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia rencanakan sebelumnya. Jadi waktu itu si duta yang memang sudah terlanjur tidak bisa tidur, kemudian mendengarkan suara tersebut dan juga merasa bahwasanya teror ini kayaknya harus segera berhenti deh, karena saya sudah mulai lelah dengan ini semua. Waktu itu si duta ini memutuskan untuk turun dari kasurnya, dan dia berencana untuk melihat lagi ya, apa yang ada di luar sana, yang ada di balik pintu kamar dia. Dan pada saat itu si duta ini memang tidak berencana untuk membuka pintu kamarnya sekaligus. Karena sepengalamannya duta beberapa waktu yang lalu ya, setiap kali si duta ini ingin memergoki sosok tersebut dengan cara membuka pintunya, maksudnya secara mendadak, itu selalu gagal. Jadi waktu itu ketika si duta ini turun dari kasurnya, dia berjalan merindik ke arah pintu. Dia memutar kenop pintunya dengan sangat
sangat hati-hati supaya tidak menimbulkan suara gitu ya. Akhirnya dia membuka nih pelan-pelan pintu tersebut dengan jarak sekitar 1 telapak tangan gini. Setidaknya dia bisa lah melihat dari arah dalam ke arah keluar tempat di mana suara langkah kaki tadi itu berhenti. Apakah benar sesuai dugaannya si duta atau tidak gitu loh. Dan benar saja dengan apa yang dilakukan oleh duta waktu itu ya, dia membuka pintunya perlahan, kemudian dia hanya membuka sedikit jeda selak yang ada di sana. Kemudian si duta ini duduk meringkuk gitu, jadi kayak di balik temboknya dia memperhatikan secara diam-diam sosok tersebut itu beneran berjalan, tuk 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 gitu. Kemudian sosok itu berhenti persis di depan lukisan perempuan berkebaya tadi. Jadi waktu itu posisinya si hantu bule tadi berdiri di depan lukisan tersebut persis di bawah lukisan itu sambil memegang tangannya di belakang punggung seperti ini. Kemudian dia menatap lukisan tersebut dengan tatapan penuh kekaguman, penuh kasih sayang gitulah. Dan waktu itu duta memperhatikan hal tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Jadi dia betul-betul membuktikan semuanya secara langsung. Dan duta bilang jantung dia berdebar sangat cepat waktu itu. Karena gini, dia kan sudah selesai ya melihat hal tersebut. Dia sudah tahu apa nih yang dilihat oleh hantu bule tadi sebenarnya setiap kali dia bolak-balik di lorong tersebut. Dan sebenarnya setelah selesai menyaksikan itu semua, duta ini pengen balik lagi masuk ke dalam kamarnya, ngumpet. Tapi kan karena pada saat itu pintu kamarnya si duta yang dibuka itu kan posisinya keluar gini ya. Otomatis kalau duta ini pengen nutup, dia harus agak bangun dan ngeraih knop pintunya kan. Nah waktu itu si duta ini nggak berani. Dia nggak beraninya tuh karena dia nggak mau mengganggu suasana tersebut. Karena memang kayak ada terjalin suatu hubungan antara si hantu bule tadi dengan lukisan yang ada di depannya. Dan di dalam rasa takutnya tersebut ya, mendadak nih tiba-tiba saja ketika posisinya si duta ini masih duduk meringkuk gini, dia lagi nggak bisa ngapa-ngapain, dia melihat sosok hantu bule tadi yang tadinya berdiri ya, kan nggak ngelihat ke arah si duta. Duta di sini nih, duta di sini pintu kamarnya, lukisan di sini si hantu bule tadi berdiri. Nah ketika itu tiba-tiba saja si hantu bule itu memutarkan lehernya begini, memutarkan kepalanya, tapi yang berputar cuma kepalanya doang, badannya tetap jadi kayak burung hantu yang lagi muter kepala gitu. Dan melihat hal tersebut otomatis si duta ini kaget dong, dan dia nggak sengaja terjungkal karena dia tuh pengen lari tapi dia lupa kalau dia nggak ngelihat keadaan sekitar. Dan ketika si duta tadi terjengkal, salah satu kakinya itu ada yang nggak sengaja nendang pintu. Jadi awalnya pintu yang hanya terbuka segini akhirnya jadi tambah lebar. Dan semakin jelaslah sosok hantu bule yang waktu itu lagi melototin si duta. Dan kata duta ketika sosok hantu itu melototin dia dengan posisi kepalanya doang nih yang memutar ke belakang, waktu itu si duta udah gak karu-karuan lah rasa di dalam hatinya. Apalagi waktu itu kata duta, dia melihat benar bagaimana proses kedua bola mata dari hantu bule tadi. Itu kayak lama-lama keluar gitu. Saat itu si duta saking ketakutannya dia sempat ngucap gini, karena dia takut, nggak bermaksud untuk ngatain si hantu itu loh ya. Hal terakhir yang diingat oleh duta pada saat itu adalah ketika dia melihat sosok hantu bule tadi itu kayak melayang, kemudian kayak pengen lompat gitu, kayak pengen nangkep si duta yang waktu lagi kejengkang. Dan selanjutnya duta bilang dia blank, dia nggak inget apa-apa, dia nggak tahu apa yang terjadi sama dia berikutnya. Dan sampai di sini kita akan mendengarkan ceritanya duta melalui POV-nya si Sinta ya. Jadi kenapa si Sinta bisa ikut nimbrung dalam cerita ini? Ketika hal tersebut terjadi sama si duta, ketika si sosok hantu itu yang terakhir kali dilihat sama si duta lagi kayak pengen lompat ke badannya dia, itu si duta itu kan blank, dia nggak inget apa-apa. Nah waktu itu yang menyaksikan segala sesuatunya yang terjadi beberapa hari ke depan itu adalah Sinta dan keluarganya. Dan kebetulan memang yang secara jelas memberikan cerita itu adalah si Sinta kepada si duta. Jadi di sini adalah POV-nya si Sinta tapi berhubungan dengan ceritanya si duta ya. Paham ya kalian ya? Jadi kata Sinta begini ya. Dia kan nggak tahu menahu tentang kejadian yang dialami oleh kakaknya di malam hari tersebut ketika dia mergokin hantu bule tadi sedang memandangi lukisan yang ada di situ. Tapi yang jelas menurut Sinta setelah hari tersebut si duta ini terlihat seperti orang yang berbeda. Dan bukan hanya Sinta sendiri yang menyadari hal tersebut, tapi seluruh anggota keluarganya. Jadi kalau menurut Sinta waktu itu si duta ini berubah menjadi orang yang sangat emosional. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit banting barang, dikit-dikit ngebentak. Dan awalnya sikap duta yang kasar
seperti itu sempat mendapat teguran dari ibunya, dari si Tante Welas. Karena memang si Duta ini biasanya nggak seperti itu. Dia tuh anak yang sopan, dia nggak pernah marahin adik-adiknya. Cuma makin kesini beberapa hari gitu ya, Duta ini benar-benar kehilangan jati dirinya. Dan itu lama-lama membuat si Tante Welas ini kayak ngerasa curiga, ini kayak bukan anak saya. Dan khususnya bagi Sinta sendiri, Sinta bilang kepada Duta, pada saat itu ya, si Duta ini sering ngoceh-ngoceh dalam bahasa Belanda. Jadi misalkan dia lagi kesel gitu ya sama siapa, atau dia lagi kesel karena melakukan sesuatu, dia ini bakal ngoceh, tapi ngocehnya tuh dalam bahasa Belanda. Nah, gimana si Sinta tahu itu adalah bahasa Belanda? Karena si Sinta ini, meskipun secara pendidikan dia tidak mempelajari bahasa Belanda benar-benar gitu ya, tapi kan dia punya banyak teman, dia tahu sepatah dua patah kata Belanda. Jadi ketika si Duta ini mau ngoceh dalam bahasa Belanda, si Sinta ini kayak nangkep nih, kenapa tiba-tiba kakak saya ngomong bahasa Belanda ya? Padahal selama ini dia nggak pernah belajar yang namanya bahasa Belanda. Dan bahasa Belandanya tuh fasih loh. Jadi bukan kayak orang yang baru belajar. Sinta juga memperhatikan bahwasanya cara jalan si Duta juga berbeda. Jadi cara jalannya tuh kayak orang yang sempoyongan kayak abis mabok. Begitu juga dengan suaranya. Suaranya tuh berubah jadi agak berat. Tapi sepertinya memang yang memperhatikan perubahan dari si Duta sampai sedetail itu memang cuma si Sinta. Dan kata Sinta, kejadian di mana si Duta ini berasa berubah menjadi orang lain ini sekitar 3 harian lah ya. Dan selama 3 hari itu Duta nggak mau berangkat kerja. Jadi ketika dibangunin sama ibunya, si Duta ini malah marah-marah. Dan semua hal tersebut diperparah dengan satu kejadian ketika di suatu pagi, di hari libur ya. Jadi semua adik-adiknya si Duta ini kan nggak ada yang kuliah, nggak ada yang sekolah. Nah, waktu itu posisinya si Sinta ini baru selesai mandi, udah selesai beberes, tapi dia mau main keluar, dia udah janjian sama temennya. Jadi waktu itu di dalam kamarnya si Sinta ini udah siap-siap lah, udah ganti baju, udah cantik, udah dandan. Waktu itu posisinya dia lagi berdiri di depan meja rias yang ada cermin gedenya itu loh. Jadi dia lagi pakai parfum. Dan ketika si Sinta ini lagi pakai parfum, posisinya lagi menyampingi si cermin. Jadi dia lagi ngambil parfum di atas kasur gitu ya. Dia pakai gini. Gitu ya. Nah, ketika dia lagi pakai parfum, dia lagi nggak ngeliat ke arah cermin, tiba-tiba aja dari belakang tuh ada yang meluk dia. Sep. Dan ketika pelukan itu terasa oleh si Sinta, waktu itu Sinta langsung paham, ini bukan Rita nih. Beda nih pegangannya. Nah, waktu itu si Sinta ini kan agak bergeser, ngeliatlah ke arah cermin meja rias yang ada di depannya. Oh, ternyata si Kak Duta. Jadi yang lagi meluk dia dari belakang, itu adalah Duta. Dan karena ngerasa Duta ini adalah kakak kandung dia sendiri ya, jadi kan si Sinta ini nggak ngerasa gimana-gimana. Justru pada saat itu si Sinta ini memanfaatkan momen tersebut untuk bertanya kepada kakaknya, "Kak, kamu kenapa sih belakangan ini suka marah-marah?" Nah, waktu itu kata Sinta, bukannya menjawab, si Duta ini justru kayak senyum-senyum gitu melalui cermin. Kan si Sinta ini ngeliat ya dari cermin. Jadi mereka tuh kayak saling bicara, kontak mata, tapi melalui cermin. Dan waktu itu feelingnya Sinta tuh kayak langsung, ini kayaknya bukan Kak Duta deh. Kak Duta ditanya kok diem aja malah senyum-senyum gak jelas. Dan waktu itu aroma tembakau, aroma rokok linting, itu benar-benar tercium dari tubuhnya si Duta. Dan tak apakah pada saat itu hanya sekedar perasaannya si Sinta saja atau tidak, tapi perlahan dia melihat wajahnya si Duta melalui cermin itu kayak pelan-pelan itu kayak berubah gitu loh. Dari bawah matanya tuh kayak mulai kelihatan ada lingkaran hitam gitu. Dan ketika hal tersebut terjadi, si Sinta ini langsung stop. Saya nggak mau mengalami ini lagi gitu kan. Jadi waktu itu dia langsung firm, langsung tegas. Dia ngomong sama si kakaknya, si Duta yang masih meluk dia di belakang, keluar. Dan ketika si Sinta memberikan perintah tersebut kepada Duta, Duta belum mau melepas pelukannya. Dia masih senyum-senyum gitu. Kayak gitu. Sekali lagi si Sinta ngomong, keluar. Dan dibentakkan Sinta yang kedua, itulah akhirnya si Duta, atau siapapun itulah ya, itu melepaskan pelukannya, kemudian keluar dari kamarnya Sinta sambil ngoceh-ngoceh dalam bahasa Belanda. Dan karena ngerasa itu udah benar-benar kelewat batas, Sinta akhirnya menceritakan hal tersebut kepada Tante Welas. Jadi di hari itu terjadilah kayak semacam diskusi ya, antara mereka bertiga. Jadi ada Tante Welas, ada Rita, dan juga ada Sinta. Dan ternyata mereka bertiga ini merasakan keanehan yang sama tentang dirinya si Duta. Jadi kayak si Duta ini dinilai sudah berubah, sudah berbeda dengan sosok Duta yang biasanya. Dan di sini panjang lagi ceritanya nih. Kalian jangan bosen ya. Kalian harus mengikuti sampai selesai pokoknya. Ketika itu, karena Tante Welas ini adalah orang yang sangat skeptis dengan segala sesuatu yang berbau mistis atau hal-hal gaib, waktu itu Tante Welas ini memutuskan untuk memanggil seorang psikiater ke rumahnya. Jadi sebut saja di sini nama psikiaternya adalah Pak Rudolf. Pak Rudolf ini adalah seorang psikiater laki-laki yang usianya sudah setengah bayak lah ya. Kepalanya botak dan memakai kacamata. Dan waktu itu untuk meyakinkan sosok
sosok duta supaya mau bicara dengan Pak Rudolf berduaan di dalam satu ruangan, itu nggak mudah. Jadi kata Sinta, waktu itu Tante Welas itu benar-benar harus membujuk si duta supaya mau diem di kamarnya Tante Welas sebentar, supaya bisa ngobrol sama Pak Rudolf. Dan setelah susah payah dibujuk, akhirnya si duta ini, oke lah, ayo gitu kan. Akhirnya mereka ini ngobrol nih, Pak Rudolf sama si duta. Jadi mereka ini hanya berdua di dalam kamarnya Tante Welas, sementara Tante Welas, Rita, dan Sinta itu sepakat untuk nunggu di luar. Dan gak sampai 10 menit kemudian, kata Sinta, terdengar suara jeritan minta tolong dari kamarnya si Tante Welas. Jadi itu adalah suaranya si Pak Rudolf yang minta tolong gitu ya. Dan waktu itu dengan panik, mereka bertiga ini lari lah ke kamarnya Tante Welas, melihat apa sih yang terjadi sebenarnya. Dan waktu itu kata Sinta ya, mereka sangat kaget ketika melihat si duta posisinya lagi mencekik si Pak Rudolf. Jadi si Pak Rudolf itu dia pepetkan di tembok, kemudian dicekek dengan tangannya. Cuman satu tangan dia nyekek, tapi kakinya si Pak Rudolf itu sampai ngangkat dari lantai. Dan karena paniknya luar biasa kan pada saat itu, takutnya barangkali si duta sampai orang kan. Akhirnya si Tante Welas ini nyuruh si Rita nih, Rita panggilin tetangga minta tolong, karena kan di rumah waktu itu nggak ada cowok kan, nggak ada yang bisa ibaratnya tenaga cewek sama cowok kan beda gitu. Karena waktu itu si Tante Welas sama Sinta ini sudah berusaha untuk menarik tangannya si duta supaya ngelepasin cekekannya itu dari Pak Rudolf, itu nggak kuat, nggak bisa. Dan kata Sinta waktu itu ya, dia benar-benar ngelihat kondisinya Pak Rudolf tuh mukanya benar-benar udah merah, semua merah, udah kebiruan. Dia sampai berpikir bahwasanya waduh ini Pak Rudolf selamat enggak ya, karena dicekek itu beneran kenceng. Dan ketika kemudian ada beberapa tetangga yang datang ke rumah mereka ngebantuin gitu ya, butuh sekitar 3 atau 4 tenaga laki-laki pada saat itu yang bisa melepaskan cekikannya si duta dari lehernya Pak Rudolf. Kalian bayangkan. Dan ketika kemudian cekikan tersebut terlepas, si Sinta ini langsung ngambil si Pak Rudolf gitu ya, ngebantuin minggirin gitu, kayak ngamanin si Pak Rudolf dari cengkramannya si duta. Karena waktu itu setelah dilepaskan, si duta itu kayak masih kesel, kayak masih pengen ngejar si Pak Rudolf lagi buat dicekek. Dan waktu itu yang agak nyeremin ya, kata si Sinta, ekspresi wajahnya si duta itu kayak apa ya, kalian kalau pernah nonton film-film psikopat gitu, mereka tuh kan kayak nggak ada muka rasa bersalah atau gimana, enggak kan. Dan waktu itu kata Sinta, dia menyaksikan bagaimana Tante Welas ini memberikan pembelaan gitu ya kepada duta, karena dia takutnya gini, namanya tetangga kan nggak tahu apa-apa yang terjadi di dalam rumah. Takutnya ketika melihat si duta tadi nyekek orang, hampir seseorang gitu, takutnya mereka manggil polisi atau bagaimana. Akhirnya si Tante Welas ini menjelaskan, bapak-bapak mohon maaf, anak saya sepertinya lagi kerasukan karena ada sesuatu yang gak beres dengan dia. Bapak-bapak jadi saksi sendiri kan, tadi narik tangannya aja beratnya bukan main. Dan waktu itu untungnya memang para tetangga yang datang untuk membantu itu percaya dengan ucapannya Tante Welas, karena mereka kan menyaksikan sendiri. Jadi pada saat itu tetangga ini menyarankanlah kepada si Tante Welas, ibu harus panggil Pak Ustadz, kasihan anaknya kalau dibiarin gitu aja. Dan waktu itu karena memang tidak memiliki pilihan lain kan, Tante Welas yang memang awalnya skeptis, pada akhirnya waktu itu setuju lah, ya udah Pak, tolong panggilin Pak Ustadznya, karena saya kan nggak kenal. Dan dalam proses tersebut, ini saya pengen kalian membayangkan situasinya. Jadi orang kan nggak ada yang megangin si duta lagi dong. Si Pak Rudolf udah diantar sama si Sinta ke depan, ke ruangan tengah. Rita juga sudah keluar. Dan waktu itu posisinya si duta ini memang dikunci sendirian di dalam kamar. Di kamarnya Tante Welas ya. Dan ketika mereka sekeluarga ini menunggu di depan dan mengunci si duta di dalam kamar tersebut sendirian supaya nggak kabur kemana-mana, kan sambil nunggu Pak Ustadznya datang, Sinta bilang mulai banyak nih tetangga yang ngumpul di depan rumah mereka, kayak ya ngegibah gitu, ngegosip-gosip. Dan sebenarnya Sinta ngerasa nggak nyaman di sana. Cuma ya waktu itu Sinta cuma berharap ya udahlah, namanya juga lagi musibah gitu kan, untung-untung ada orang yang mau ngebantuin. Dan dalam proses mereka menunggu kehadiran Pak Ustadz waktu itu, akhirnya Pak Rudolf ini mengatakan sesuatu kepada Tante Welas, Rita, dan juga si Sinta. Hal pertama yang ditanyakan oleh Pak Rudolf pada saat itu kepada si Tante Welas adalah, Ibu, apakah Mas Duta sebelumnya pernah belajar bahasa Belanda? Dan waktu itu dengan cepat Tante Welas langsung menjawab, enggak Pak, saya yakin dia nggak pernah belajar bahasa Belanda. Saya ngajarin anak itu dari kecil sampai besar, dan saya tahu banget dia nggak pernah punya ketertarikan sama sekali untuk mempelajari bahasa asing. Itu pun dia bisa bahasa Inggris karena memang tuntutan sekolah. Jadi kalau misalkan dia belajar bahasa lain itu kayaknya nggak mungkin. Dan waktu itu Tante Welas ini bertanyalah kepada si Pak Rudolf kan,
"Emang kenapa dok? Ada apa? Kok nanyanya begitu?" Dan disinilah kemudian Pak Rudolf ini menjelaskan secara terperinci bahwasanya ketika dilakukan perbincangan tadi berdua di dalam ruangan tersebut, Pak Rudolf ini menyaksikan bagaimana ada beberapa momen-momen si duta ini ngoceh, mengumpat, atau bicara dengan menggunakan bahasa Belanda, dan Belandanya itu sangat fasih. Dan sebuah kebetulan yang luar biasa adalah Pak Rudolf ini memiliki keturunan Belanda dari ayahnya. Jadi dulu kakek dari ayahnya itu adalah orang Belanda. Jadi memang dalam kehidupannya si Pak Rudolf, dia ini bisa berbahasa Belanda. Jadi dia ngerti apa yang diomongin sama si duta waktu itu. Dan dalam pembicaraan tersebut ada beberapa hal yang pada akhirnya membuat si Pak Rudolf ini menyetujui kesimpulan bahwasanya pada saat itu si duta ini kerasukan, bukan gila, bukan lagi stres atau depresi, tapi ini anak beneran lagi kerasukan gitu. Dan beberapa hal tersebut yang pada akhirnya merubah pikirannya si Pak Rudolf adalah ketika terjadi pembicaraan di dalam ruangan tersebut, Pak Rudolf kan bertanya, "Mas Duta, belakangan ini apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dilakukan," gitu. Dan waktu itu si duta ini menjawab kayak seolah-olah dia sedang hidup di masa lalu, di masa puluhan tahun yang lalu, di masa dimana Belanda itu kayak masih ada di Indonesia. Jadi itu kayak seolah-olah hantu yang ada di dalam tubuhnya si duta itu sama sekali nggak sadar kalau dia tuh sudah berubah menjadi sosok hantu yang sudah sangat lama, yang mengalami proses sampai di masa tersebut, masa dimana dia merasuki si duta ya. Dan waktu itu sebenarnya Pak Rudolf sendiri udah bingung. Maksudnya yang pertama dia ngomong dalam bahasa Belanda gitu ya. Jadi ngomongnya tuh kayak campur-campur gitu loh guys. Ada Indonesia, ada Belandanya juga. Pak Rudolf ini kayak, ini orang ngomong apa gitu kan. Cuma dari ekspresi yang dilihat oleh Pak Rudolf pada saat itu, ya duta ini kayak lagi nggak dibuat-buat gitu. Kayak benar-benar ada orang lain di dalam diri duta yang lagi ngomong, tapi melalui tubuhnya si duta. Dan meski merasa curiga, waktu itu Pak Rudolf ini kayak membiarkan pembicaraan tersebut yang mengalir lagi lah seperti apa adanya. Dan waktu itu Pak Rudolf ini berusaha untuk memancing sosok tersebut untuk bicara lebih banyak. Jadi si Pak Rudolf ini bertanya lah, "Terus kamu mau menceritakan apa kepada saya? Ayo ceritain aja." Dan dalam bahasa yang dicampur-campur, jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Belandanya juga, si duta ini bercerita pada saat itu. Yang kalau misalkan diartikan secara keseluruhan kurang lebih artinya begini ya. "Saya dan kekasih hati saya dipindahkan dari tempat favorit kami, dan saya benci akan hal tersebut." Dan Pak Rudolf kembali bertanya, "Memang di mana tempat favorit kamu?" Waktu itu sosok duta kembali menjawab, "Saya dan kekasih hati saya sangat menyukai tempat yang ada banyak sekali lukisannya. Tapi saya dan kekasih hati saya justru dipindahkan ke tempat ini, dan kami tidak suka dengan tempat ini. Saya tidak bisa melakukan hal apapun lagi kecuali memandang lukisan dari kekasih hati saya." Lalu sosok duta tersebut kembali melanjutkan ya. Kali ini dengan full bahasa Belanda, yang kalau diterjemahkan oleh Pak Rudolf artinya kurang lebih seperti ini. "Saya juga benci dengan anak laki-laki ini." Jadi dia sambil nunjuk-nunjuk dadanya si duta yang waktu itu dia rasuki. "Dia kurang ajar. Maaf. Dia kurang ajar." Dia kurang ajar karena sudah mengintip saya dan kekasih hati saya ketika kami sedang berbicara. Jadi kalau kalian ingat, duta kan bilang hal terakhir yang dia ingat pada saat sebelum dia ngeblank itu adalah ketika si hantu Belanda tersebut marah kan sama dia, yang tiba-tiba dia terbang dan kemudian pengen melompat ke arahnya si duta. Dan kemungkinan besar yang membuat hantu bule tersebut marah kepada duta waktu itu ya karena si duta ini kan kegap lagi ngintipin hantu bule tadi, ngeliatin lukisan yang ada di depan kamarnya si duta. Dan hantu bule tersebut kayak nggak terima gitu, kayak ngerasa dikepoin kan sama si duta. Dan sampai di situ si Pak Rudolf ini kayak udah diem aja karena dia ngerasa, oh ini kayaknya udah di luar batas kemampuan saya nih. Jadi waktu itu si Pak Rudolf ini sambil ngeliatin mukanya si duta, dan entah kenapa Pak Rudolf pada saat itu pengen menyelesaikan segala sesuatunya dengan cepat aja gitu. Jadi Pak Rudolf ini langsung nembak gitu, ngomong sama si sosok yang ada di dalam dirinya duta. Pak Rudolf ngomong gini, "Kamu tahu nggak kalau sebenarnya kamu loh yang numpang di rumahnya Mas Duta?" Dan kata Pak Rudolf ketika dia ngomong seperti itu, dia melihat perubahan yang signifikan dari ekspresi wajahnya duta. Jadi rahangnya tuh kayak langsung mengeras gini, terus matanya agak melotot. Waktu itu ditambahin lagi sama Pak Rudolf, dia bilang gini, "Kamu keluar deh dari badannya Mas Duta.
kamu dan Mas Duta sudah berbeda alam. Nah, karena omongan tersebutlah akhirnya sosok yang ada di dalam si Duta ini marah sama Pak Rudolf. Dan itulah yang kemudian menyebabkan dia ini dicekek sama si Duta. Dan singkat cerita, ketika kemudian Ustadz yang dipanggil oleh tetangganya si Duta waktu itu datang ke rumah mereka, berusaha untuk melakukan pembersihan terhadap dirinya Duta. Tapi kalian tahu apa? Ketika si Ustadz tersebut lagi baca-baca doa-doa gitu ya, sosok Duta itu malah ketawa-ketawa, ngetawain si Pak Ustadznya sambil tidur-tiduran di atas kasur ibunya, sambil begini aja. Gitu doang, gitu loh. Dan asal kalian tahu, selain memanggil sosok Ustadz di rumah mereka, Tante Welas juga memanggil seorang pastor ke rumah dia. Karena dia mikirnya gini, rasionalnya Tante Welas tuh mikir gini, kan yang memasuki anak saya ini adalah hantu bule. Barangkali kalau sama pastor mah mempan gitu ya. Akhirnya dipanggil lah salah seorang pastor ke rumah tersebut dengan bantuan ya adalah kerabatnya Tante Welas yang pada saat itu memang juga ada yang beragama Katolik. Dan hal yang sama juga terjadi, nggak bisa ngeluarin sosok hantu bule yang ada di dalam badannya Duta. Dan di hadapan si pastor dan juga si ustadz tersebut, pada intinya si Duta ini cuma bilang gini, pokoknya balikin dulu saya sama kekasih hati saya ke rumah lamanya kami, baru saya mau keluar dari badannya anak ini. Dan waktu itu orang-orang yang ada di sana pasti kebingungan dong. Ini maksudnya rumah lama yang mana? Kemudian kekasih hati yang mana? Kan gak ada yang paham sama ceritanya. Dan saat itu Tante Welas ini sempat bertanya, maksudnya gimana? Tolong jelasin karena saya tidak mengerti. Dan pada saat itu untuk menjawab pertanyaannya Tante Welas, sosok si Duta kemudian berjalan dia keluar dari kamarnya Tante Welas menuju ke lorong tempat di mana kamarnya si Duta berada. Dia berdiri di depan lukisan tersebut kan. Kemudian dia menunjuk lukisan itu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Jadi hanya sebatas itu saja clue yang diberikan oleh si sosok yang ada di dalam diri Duta. Dan setelah memberikan clue tersebut, kalian tahu nggak apa yang dilakukan oleh sosok Duta setelahnya? Dia balik lagi ke kamarnya Tante Welas. Dia tiduran, rebahan, meluk guling, terus ngorok. Jadi kayak benar-benar dia tuh mengacuhkan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Dan semua kepanikan tersebut diperparah ya, dengan pendapat yang sama-sama diberikan oleh si Pak Ustadz dan juga pastor yang pada saat itu ada di rumah mereka. Jadi menurut kedua orang ini adalah sesuatu yang berbahaya ketika membiarkan sesosok jin, katakanlah ya, atau energi lain itu menumpang atau masuk ke dalam raga seseorang lebih dari beberapa hari. Karena nantinya takutnya gitu ya amit-amit misalkan yang punya badannya itu nggak kuat, ya bisa-bisa diambil alih gitu itu badannya. Dan kata Sinta untuk pertama kalinya dia menyaksikan sendiri bagaimana Tante Welas, ibunya, itu remuk redam. Jadi dia benar-benar nangis tanpa suara. Karena kan selama ini Tante Welas itu kelihatannya kayak sosok yang sangat kuat, sangat tangguh dengan segala masalah. Dan pada saat itu satu-satunya orang yang diizinkan oleh sosok Duta untuk keluar masuk dari kamar tersebut, menemui Duta gitulah ya, itu hanya si Sinta. Dan waktu itu kata Sinta, setiap kali si Sinta ini masuk gitu untuk ngasih air minum, maksudnya supaya si Duta ini nggak dehidrasi gitu kan ya, si Duta ini selalu manggil si Sinta dengan panggilan Den Ajeng. Jadi kayak, terima kasih Den Ajeng, terima kasih Den Ajeng gitu loh. Jadi kayak berasanya tuh kayak udah akrab, kayak udah sayang banget sama si Sinta. Dan kalau kalian penasaran kenapa, nanti di akhir cerita akan ada alasannya. Kita persingkat lagi cerita ini biar nggak terlalu panjang dan lebar, karena saya nggak tahu ini durasinya bakal berapa jam ya. Jadi pada saat itu Tante Welas ini memutar otaknya, dia nggak mau menyerah dengan keadaan. Jadi pada saat itu ketika kejadian ini berlangsung, itu masih zaman-zamannya orang nelfon pakai telepon rumah dan ada buku telepon di sampingnya. Jadi waktu itu si Tante Welas ini membuka lagi lah buku telepon yang ada di meja teleponnya pada saat itu, bahkan buku telepon yang sudah lama tidak terpakai lagi, yang udah disimpan almarhum suaminya di dalam lemari. Dan pada saat itu Tante Welas ini menghubungi satu persatu teman dari almarhum Om Andi ya, baik yang si Tante Welas ini kenal, pernah ketemu ataupun tidak. Jadi pada saat itu Tante Welas hanya berusaha mempertanyakan siapa nih kira-kira yang tahu menau mengenai urusan lukisan antik yang pernah dibeli oleh Om Andi sebelumnya. Dan puluhan percobaan sudah dilakukan sama Tante Welas, orang-orang diteleponin gitu kan yang kenal sama almarhum mantan suaminya. Tapi dari puluhan orang tersebut nggak ada yang tahu latar belakang dari lukisan tersebut. Hingga akhirnya ketika kemudian si Tante Welas ini pindah buku telepon yang lain, dia menemukanlah satu nomor telepon yang kemudian dia ingat. Oh iya, ini kayaknya dulu sempat deket nih sama almarhum mantan suami saya. Jadi diteleponlah orang tersebut. Kita sebut saja namanya adalah Om Ilham.
Dan ketika pertama kali menelpon Om Ilham ya, si Om Ilham ini sempat kaget karena dia nggak tahu sama sekali pada saat itu si Om Andi ini sudah meninggal dunia. Karena memang tinggalnya sudah berbeda kota. Jadi waktu itu secara singkat si Tante Welas ini menceritakanlah apa yang terjadi di rumahnya, yang terjadi kepada Duta, yang berhubungan dengan lukisan tersebut. Dan alhamdulillahnya Om Ilham ternyata adalah salah satu orang yang sangat mengetahui banget gimana latar belakang dari lukisan yang pada saat itu didapatkan oleh si Om Andi dari kota Yogyakarta. Kalian pasti ingat kan waktu si Duta masih kecil, ketika si Om Andi ini diajak sama salah satu temannya ke kota Yogyakarta menemui seorang pelukis introvert. Kemudian dia membeli sebuah lukisan antik dari pelukis tersebut dan dibawa ke kota tempat mereka tinggal. Orang tersebut adalah Om Ilham. Jadi diceritain lah sama Om Ilham kan, oh iya saya tahu tempat belinya di mana gitu. Ini saya kasih nomor teleponnya, nanti kamu hubungi aja orangnya, barangkali memang masih ada dan bisa menolong. Dan kata Sinta waktu itu, ibunya senangnya bukan main, sampai netesin air mata kan, saking ngerasa kayak alhamdulillah akhirnya ada jalan nih buat nolongin anaknya. Dan ketika nomor tersebut sudah didapatkan oleh Tante Welas, langsung dihubungi sama Tante Welas tuh pelukis tersebut. Dan alhamdulillahnya nomornya juga nggak ganti dan diangkat sama orangnya langsung. Dan langsung diceritakanlah sama si Tante Welas, Pak, anak saya begini, berhubungan dengan lukisan begini. Dan semuanya seperti direstui oleh semesta. Pada saat itu pelukis tersebut dengan baik hati menawarkan bantuan. Ibu, saya datang ke sana ya. Saya akan datang ke sana untuk membantu. Dan karena niat baik tersebut, akhirnya Tante Welas ini memfasilitasi segalanya untuk keberangkatan si pelukis tadi dari kota Yogyakarta menuju ke kota tempat di mana mereka tinggal. Jadi pada saat itu pelukis tersebut ya ditransfer uang lah sama Tante Welas untuk membeli tiket pesawat. Jadi biar datangnya tuh dengan pesawat aja, biar cepat bisa sampai di rumahnya. Dan waktu itu kata Sinta ada satu pesan yang disampaikan oleh Mbah Endang sebelum dia jalan nih menuju ke rumah mereka. Waktu itu melalui telepon Mbah Endang ini ngomong lah sama si Tante Welas, jangan pindahin lukisannya, jangan turunin lukisannya selama saya belum datang ke sana. Dan pesan tersebut betul-betul dijaga oleh Tante Welas sampai kemudian si Mbah Endang ini sampai ke rumah mereka sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Dan setelah Mbah Endang ini sampai di rumah mereka, beliau ini langsung minta diantarkan untuk bertemu secara langsung dengan sosok Duta yang waktu itu kan masih dikunci di dalam kamar. Dan keluarga pun mempersilahkan, Tante Welas mengantarkan ke dalam kamarnya kan. Ditinggalinlah berdua si Mbah Endang sama si Duta di dalam ruangan tersebut. Kemudian kata Sinta, mungkin sekitar beberapa menit kemudian Mbah Endang ini keluar lagi nih dalam ruangan. Kirain ada apa gitu kan, udah panik semua tuh keluarga. Cuman pada saat itu Mbah Endang ini ngomong, Mbak Sinta masuk yuk ke kamar. Mas Dutanya pengen ngobrol kalau misalkan ada Mbak Sinta di sana. Dan waktu itu meskipun si Sinta ini ngerasa bingung ya, cuma ya demi kebaikan kakaknya, ya sudahlah si Sinta ini tanpa banyak tanya akhirnya menurut dengan Mbah Endang. Dan disinilah si Sinta kemudian menceritakan secara singkat dan padat apa saja yang dia saksikan dan dia dengar ketika dia berada di dalam ruangan tersebut di saat Mbah Endang ini lagi berkomunikasi dengan Duta ya. Jadi kata si Sinta, ketika si Duta ini melihat kedatangan Mbah Endang, itu raut wajahnya senangnya bukan main. Jadi kayak seolah-olah mereka ini sahabat lama yang sudah tidak bertemu, kemudian dipertemukan lagi. Bahkan pada saat itu si Duta itu sampai meluk si Mbah Endang loh, kayak saking udah akrabnya. Dan pada saat itu si Mbah Endang ini menyebutkan sebuah nama, Menir Frankie apa kabar? Dan disitulah si Sinta baru tersadar, oh, ternyata sosok yang merasuki kakaknya selama beberapa hari belakangan itu namanya adalah Menir Frankie. Jadi namanya adalah Frankie. Menir itu adalah panggilan kalau misalkan dalam bahasa Belandanya kayak tuan gitu. Dan saat itu terjadilah pembicaraan yang full terjadi dalam bahasa Belanda. Dan sayangnya memang Sinta tidak mengerti artinya sama sekali gitu. Dan Sinta di situ juga agak takjub ya, karena dia nggak menyangka aja Mbah Endang yang penampilannya sangat Jawa banget, bahkan rambutnya yang agak gondrong itu cuma diikat pakai karet doang, dicepol gitu. Itu ngobrol sama Menir Frankie, aka si Duta, full dengan bahasa Belanda. Tapi meskipun Sinta ini nggak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka berdua pada saat itu, secara vibes-nya ya, si Sinta ini kayak ngerasa sepertinya sosok Menir Frankie ini kayak menaruh respect yang cukup tinggi kepada si Mbah Endang. Dan dalam pembicaraan mereka berdua, kata Sinta,
dia menyaksikan adalah beberapa perubahan suasana ya. Ada haru, nanti ada tertawa-tertawanya sedikit karena candaan-candaan gitu. Kemudian ada saat-saat dimana sepertinya si Mbah Endang ini kayak memberikan sebuah nasihat kepada Menir Franky, dan Menir Franky ini mendengarkan dengan serius. Dan waktu itu Sinta juga sempat kaget ketika kemudian Mbah Endang ini seperti menyebutkan namanya si Sinta. Jadi kayak lagi ngobrolin si Sinta dengan si Menir Franky, karena namanya Sinta kan disebut. Kemudian tuh pundaknya si Sinta itu kayak ditepuk gitu loh. Jadi kayak gini loh, kalau misalkan kita lagi ngobrol sama teman, si Sinta ini juga begini loh, gitu ya, kalian bisa bayangkan. Dan waktu itu si Sinta ini bertanya-tanya dalam hatinya, maksudnya kayak, ini lagi ngobrolin apa gitu, kok bawa-bawa nama saya. Cuma karena memang pada saat itu suasananya tidak memungkinkan Sinta untuk mempertanyakan apa yang sedang mereka bicarakan gitu kan. Ya udah, akhirnya si Sinta ini memutuskan untuk diem dulu deh sekarang. Hingga pada akhirnya mungkin setelah berjalan sekitar 15 menitan, si Sinta ini kayak menyadari si Mbah Endang dan juga si Duta ini kayak sudah mencapai sebuah kesepakatan. Jadi waktu itu si Duta atau Menir Franky ya, itu menyetujui permintaannya si Mbah Endang untuk keluar dari tubuhnya si Duta. Dan itu benar-benar effortless. Jadi benar-benar nggak susah, nggak harus dibaca-baca apa gitu, nggak harus dipijit-pijit apa, dipencet ini itu, enggak. Jadi si Duta itu cuma kayak salaman aja sama si Mbah Endang, dan udah langsung wus gitu. Si Duta langsung jatuh di atas kasur dan nggak sadarkan diri. Dan ketika melihat tubuhnya si Duta itu kan jatuh gitu ya di atas kasur, kayak langsung blank gitu, kayak orang pingsan. Waktu itu si Mbah Endang ini ngomong lah sama si Sinta, "Neng, ayo bantuin dipindahin posisi kakaknya." Jadi istilahnya biar si Duta ini bisa istirahat dengan posisi yang agak enakan ya. Dan sebelum keluar kamar, si Mbah Endang ini sempat menitipkan pesan kepada si Sinta, yang pada intinya waktu itu meminta supaya keluarga itu membiarkanlah nanti kalau misalkan si Duta ini pengen istirahat sebanyak yang dia inginkan. Karena rasanya badan si Duta pada saat itu pasti remuk redam, capeknya luar biasa. Dan bagi kalian yang mungkin penasaran dengan pembicaraan apa saja yang dibicarakan antara Mbah Endang dan juga si Duta di dalam kamar tersebut, jangan khawatir, karena kata Sinta, setelah kemudian si Mbah Endang dan Sinta ini keluar dari dalam kamar itu meninggalkan si Duta untuk istirahat, Mbah Endang ini berbicaralah kepada semua keluarga yang menunggu sejak tadi kan. Dan pada saat itu hal pertama yang dikatakan oleh Mbah Endang adalah dia meminta izin ya kepada Tante Welas dan juga keluarga yang lain. Dia ingin membawa pulang kembali lukisan antik yang pada saat itu ada di lorong kamarnya si Duta. Lukisan antik yang pernah dibeli sama almarhum Om Andi itu loh. Karena alasannya adalah ada energi yang berada di dalam lukisan tersebut menghendaki bahwasanya lukisan itu dibawa pulang lagi ke rumah lamanya. Dan rumah lama yang dimaksud tersebut adalah ya galerinya si Mbah Endang yang ada di Yogyakarta. Dan dalam pembicaraan tersebut, akhirnya si Mbah Endang ini juga menceritakanlah secara singkat bagaimana asal-usul terciptanya lukisan tersebut di masa dulu. Jadi memang lukisan itu adalah lukisan yang dibuat puluhan tahun yang lalu oleh Menir Franky. Jadi hantu bule, hantu Belanda laki-laki yang waktu itu merasuki dirinya Duta, itu dialah yang sebenarnya melukis lukisan tersebut dengan tangannya. Secara singkat Mbah Endang menceritakan latar belakang dari Menir Franky. Bahwasanya dulunya nih, bapaknya Mbah Endang, kita sebut saja namanya adalah Pak Udin, biar gampang diingatnya. Nah, Pak Udin ini di masa dulunya, sekitar tahun 1910 atau 1920, itu adalah seorang, bisa dibilang kayak, bukan pembantu juga ya, kayak apa ya, kayak semacam orang kepercayaannya lah, orang kepercayaannya dari Menir Franky. Dan waktu itu Menir Franky ini usianya masih muda, masih sekitar 35 tahunan. Kemudian dia ini jatuh cinta kepada seorang perempuan pribumi yang sebut saja namanya adalah Elisa. Dan Elisa ini merupakan seorang putri dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke atas, dari keluarga Jawa. Dan karena perbedaan ras tersebut, memang perjalanan dari percintaan si Menir Franky dan juga si Elisa ini agak terhalang oleh restu. Tapi dengan segala sesuatu rintangan, halangan yang berada di tengah jalan mereka, pada akhirnya Menir Franky ini berhasil menikahi si Elisa. Dan Elisa ini diboyonglah pindah ke rumahnya si Menir Franky yang waktu itu sangat besar dan halamannya sangat luas. Dan Pak Udin ini menjadi saksi bagaimana si Franky ini sangat mencintai si Elisa. Jadi dia itu benar-benar bucin sama si Elisa. Apapun yang disukai sama Elisa itu dia berikan. Dulu itu ketika si Elisa ini menjadi istrinya si Menir Franky, dia ini kan sangat suka rusa ya.
Jadi karena pengen bikin si Elisa seneng, akhirnya si Menir Franky ini kayak ngebikin zoo mini gitu loh. Jadi kayak kebun binatang kecil tapi isinya khusus rusa-rusa aja di halaman depan rumah mereka. Tapi dibalik kebahagiaan yang terlihat dari luar ya, kata Pak Udin, dia ini memang sejak dulu tahu bahwasannya secara emosional kontrolnya gitu ya, Menir Franky ini sangat jelek. Jadi dia tuh orang yang sangat emosional, gampang ke-trigger dengan hal-hal kecil sebenarnya. Dan pada saat itu yang menjadi korbannya adalah si Elisa. Jadi meskipun si Menir Franky ini sangat bucin sama istrinya, tapi di waktu-waktu tertentu ketika dia ini tidak bisa mengontrol emosinya, abis Elisa dia pukulin, dia marahin, dia bentak. Dan Pak Udin yang pada saat itu memang tinggal kesehariannya berdekatan dengan rumahnya Menir Franky, tentu menjadi saksi ketika sesekali dia mendengar suara Elisa ini berteriak, menjerit kesakitan, minta tolong. Cuma Pak Udin pada saat itu berpikir dia nggak mau ikut campur ya. Namanya bagaimanapun kan dia ini bukan siapa-siapanya Menir Franky. Dia hanya seorang bawahan yang nggak berhak untuk mengatur kehidupan Menir Franky. Dan mungkin karena memang tidak tahan dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu, Elisa juga mungkin berpikir dia nggak bisa keluar dari rumah tersebut. Dia sudah terlanjur menentang kedua orang tuanya untuk bisa menikah dengan Menir Franky. Mungkin di satu sisi juga dia sangat mencintai suaminya sebenarnya. Cuma dia udah nggak tahan lagi diperlakukan seperti itu. Akhirnya di tahun ketiga pernikahan mereka, si Elisa ini memutuskan untuk gantung diri. Jadi pada saat itu orang pertama yang menemukan jasadnya Elisa sedang tergantung di kamar itu adalah si Franky sendiri. Dan hal tersebut membuat si Franky ini ngerasa sangat depresi karena dia ngerasa sangat bersalah ya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dan berjalan sekitar 1 bulan setelah kematiannya si Elisa, mungkin si Menir Franky ini merasa patah hatinya belum bisa terobati. Menir Franky yang memang sangat pandai melukis, akhirnya membuat sebuah lukisan dari istrinya si Elisa. Jadi waktu itu si Menir ini kayak menuangkan sosok si Elisa di dalam lukisan tersebut. Dan setelah menyelesaikan lukisan tersebut, Menir Franky ini menemui si Pak Udin. Waktu itu Menir Franky berpesan kepada Pak Udin, "Pak Udin, tolong titip lukisan ini. Tolong jaga baik-baik lukisan ini sampai kapanpun Pak Udin hidup. Karena saya selamanya akan tetap berada di dalam lukisan ini bersama kenangan Den Ajeng." Dan waktu itu Pak Udin nggak berpikiran yang macem-macem ya. Maksudnya dia hanya berpikir bahwa, oh mungkin Menir Franky mau liburan dulu untuk menghilangkan depresinya, penatnya atau gimana ya. Akhirnya lukisan tersebut diambillah sama si Pak Udin. Dia simpen di rumah sesuai dengan perintahnya si Menir Franky. Tapi tanpa diduga oleh Pak Udin sebelumnya, keesokan harinya ketika si Pak Udin itu datang ke rumah tersebut untuk beberes seperti biasa, si Pak Udin ini justru menemukan Menir Franky juga gantung diri di titik yang sama dengan titik di mana dulu si Elisa ini gantung diri, yaitu di dalam kamar pribadi mereka. Waktu itu si Pak Udin hanya menemukan selembar surat yang tertinggal di sebelah kasur tempat di mana si Menir Franky gantung diri ya. Tertulis dalam bahasa Belanda yang artinya adalah, "Saya sangat mencintaimu Den Ajeng dan saya akan terus mengikutimu sampai manapun." Dan kurang lebih seperti itulah latar belakang dari lukisan yang dimiliki oleh Simbah Endang. Kemudian seiring berjalannya waktu, Pak Udin kan semakin tua ya. Ketika dia memiliki seorang anak laki-laki, which is adalah Mbah Endang, ketika kemudian Mbah Endang ini sudah umurnya ya bisa dianggap sudah mengertilah dengan segala sesuatu yang diceritakan, akhirnya Pak Udin ini meneruskan titipan tersebut, si lukisan itu, kepada si Mbah Endang sambil menceritakan semua hal yang dia tahu mengenai latar belakang lukisan tersebut. Dan karena si Mbah Endang ini tahu bahwasanya titipan lukisan itu bukan hal yang main-main karena ada sebuah energi yang masuk di dalam lukisan itu, akhirnya si Mbah Endang ini memutuskan untuk menyimpan lukisan itu di galeri khusus dia, galeri khusus koleksi ya. Maksudnya supaya nggak semua orang bisa melihat lukisan tersebut. Dan kata Mbah Endang, selama proses dari awal dia menerima titipan lukisan tersebut dari almarhum ayahnya, ya banyaklah kejadian-kejadian yang membuat dia awalnya takut. Tapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa, dia juga langsung bertemu dengan perwujudan sosok dari Menir Franky kan pada saat itu, akhirnya mereka ini kayak udah berteman dalam wujud alam yang berbeda. Bahkan kata si Mbah Endang, setiap kali si Mbah Endang ini lagi melukis sesuatu, Menir Franky itu selalu menemani dia. Karena ketika semasa hidup dulu Menir Franky kan memang suka melukis ya. Dan alasan kenapa kemudian Mbah Endang ini memberikan lukisan tersebut kepada papahnya si Duta adalah, entah kenapa di hari ketiga ketika si papahnya Duta ini
terus membujuk Mbah Endang gitu ya supaya memberikan lukisan tersebut. Mbah Endang ini seperti mendapatkan bisikan bahwasanya ya sudah, nggak apa-apa, berikan saja lukisan ini kepada dia, karena nanti suatu hari nanti lukisan ini akan kembali kepada kamu dengan cara yang lain. Jadi kayak seolah-olah si Mbah Endang ini tahu kalau lukisan tersebut akan balik ke saya nih, akan balik ke yang punya, ke rumah lamanya. Jadi pada saat itu Mbah Endang memberikan izinlah kepada papahnya si Duta tanpa bayaran sama sekali. Kemudian perihal alasan kenapa si Menir Franky ini hanya mau ditemenin Sinta ketika dia merasuki sosok si Duta waktu itu ya, itu karena si Menir Franky ini merasa bahwasanya si Sinta ini memiliki kemiripan dengan Den Ajengnya, dengan si Elisa. Dan ketika kemudian si Mbah Endang ini berbicara dengan Menir Franky di dalam kamar, yang ketika dia nepuk-nepuk pundaknya si Sinta, nah di sana itu Mbah Endang ini menjelaskan kepada Menir Franky, ini Sinta, ini beda, ini bukan Den Ajeng, ini beda orang, dan kamu nggak seharusnya mengagumi seseorang yang berbeda alam. Dan waktu itu kata Mbah Endang ya, si Menir Franky mengerti, dia tahu kok, dia tahu batasan, dan dia bahkan juga sempat meminta maaf karena waktu itu dia sempat hilafkan yang meluk si Sinta dari belakang. Dan akhirnya setelah semua masalah tersebut selesai, semua penjelasan juga sudah diberikan oleh Mbah Endang kepada pihak keluarga. Akhirnya malam itu juga Mbah Endang ini berpamitan dengan Tante Welas karena dia pengen segera pulang, nggak menunda-nunda waktu lagi. Dan karena memang waktu itu posisinya dia harus membawa lukisan tersebut, jadi Mbah Endang ini memutuskan untuk pulang dengan menggunakan mobil travel saja. Dia nggak mau menggunakan kendaraan umum karena takutnya nanti akan merusak lukisan yang dia bawa. Akhirnya Tante Welas ini tanpa basa-basi lagi ya, dia mencari travel yang terbaik yang waktu itu masih buka kan malam-malam seperti itu, yang memang bisa mengantarkan Mbah Endang ini pulanglah ke Yogyakarta dengan lukisannya. Dan apakah semua sudah selesai ketika lukisan tersebut dibawa pulang oleh Mbah Endang kembali ke Yogyakarta? Bisa dibilang iya. Karena setelah itu kata Duta, dia memang tidak pernah mengalami hal apapun lagi di dalam rumah tersebut. Dan memang setelah kejadian tersebut, pada akhirnya seluruh pihak keluarga termasuk si Duta akhirnya setuju bahwasanya semua furniture, perabotan, apapun itulah yang antik-antik yang ada di rumah tersebut dijual. Akhirnya dijual, kemudian uangnya mereka kumpulkan dan mereka sumbangkan ke sebuah masjid. Hitung-hitung sebagai amal jariahnya almarhum Om Andi. Dan sekarang kita kembali lagi melalui POV-nya si Duta ya. Ada sedikit lagi kelanjutan cerita ini melalui POV-nya si Duta. Kalian sabar, tunggu cerita sampai selesai, oke? Duta bilang ketika dia mengalami masa-masa di mana dia dirasuki oleh sosok Menir Franky, dia benar-benar nggak sadar, dia benar-benar nggak tahu dan nggak inget apa-apa. Dia tahu ceritanya itu juga dari Sinta dan dari ibunya yang menceritakan setelah semua masalah itu selesai. Dan singkat cerita, mereka menjalani kehidupan mereka seperti biasanya, nggak ada yang aneh-aneh lagi gitu. Kesensitifan si Duta juga sudah kembali seperti awal, dia nggak lagi bisa mensensing sesuatu yang di luar nalar. Hingga kemudian sekitar 4 tahun kemudian, Tante Welas ini mendapatkan kabar bahwasanya Mbah Endang ini meninggal dunia. Dan karena merasa pernah memiliki hutang budi ya kepada Mbah Endang, Tante Welas, Duta, Sinta, dan juga si Rita ini rame-rame pergi ke Yogyakarta untuk melayat beliau. Dan kata Duta, ketika dia melayat ke sana, entah kenapa dia ini kayak pengen melihat isi galeri dari almarhum Mbah Endang. Dan waktu itu untungnya memang pihak keluarga dari Mbah Endang ini merestui ya, maksudnya memberikan izin. Karena memang galerinya si Mbah Endang juga kan nyatu sama rumahnya, jadi kayak cuma beda letak doang. Dan ketika si Duta ini kemudian berjalan-jalan gitu ya, mengelilingi melihat koleksi dari si almarhum Mbah Endang, pada akhirnya setelah sekian lama, si Duta ini kembali melihat lukisan wanita berkebaya ungu yang waktu itu masih digantung dengan kondisi yang sangat sempurna di salah satu sudut dinding yang ada di galeri tersebut. Kata Duta, kalau dulu dia ngerasa takut untuk menatap lukisan tersebut, tapi di saat itu setelah beberapa tahun berlalu dan ketika dia sudah mengetahui bagaimana latar belakang terciptanya lukisan tersebut, si Duta menatap lukisan itu dengan cara berbeda. Jadi kayak ada rasa iba di sana, kayak ada rasa kasihan di sana. Karena kan dia tahu ceritanya seperti apa. Dan ketika kemudian si Duta ini berdiri di depan lukisan tersebut, memperhatikan, dia melihat lukisan itu, tiba-tiba saja dari belakangnya itu muncul lagi bayangan Menir Franky. Jadi dia berdiri di belakangnya si Duta.
Dan waktu itu dengan hati yang sangat tenang, si duta ini menyapa Menir Frankie dalam posisi yang masih menatap melalui arah pantulan kaca figura lukisan wanita tersebut ya. Jadi pada saat itu si duta cuma bilang gini, Guten Morgen Menir Frankie. Dan kata duta, sosok Menir Frankie yang ada di belakangnya langsung tersenyum sama dia. Jadi kayak, dan ketika kemudian si duta berbalik, pengen balik lagi ke ruangan tengah gitu ya, berkumpul sama keluarganya tadi, sosok tersebut sudah tidak ada. Dan ya demikianlah akhir dari kisah ini. Akhirnya selesai juga. Dan kita sama-sama berdoa supaya setiap individu yang ada di dalam cerita ini mendapatkan keberkatan, mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya amin ya rabbal alamin. Dan kita juga jangan lupa untuk mendoakan sosok almarhum Om Andi, almarhum Mbah Endang, begitu juga dengan almarhum Menir Frankie dan juga Elisa, supaya mereka sama-sama bisa sirna dan tenang di rumah Tuhan. Dan kalau di antara kalian ada yang penasaran bagaimana rupanya Menir Frankie dan juga rupanya Den Ajeng Elisa, nanti ketika sempat insya Allah saya akan menggambarkan. Dan mungkin di dalam cerita ini saya tidak akan mengambil kesimpulan pembelajaran yang terlalu panjang karena saya takut kalian nanti bete dan bosen. Yang jelas adalah percaya atau tidak kalian dengan adanya dimensi gaib, saya berulang-ulang kali mengatakan bahwasanya hargai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan saya juga ingin menjelaskan tentang satu hal. Saya pernah mendapat pertanyaan, kenapa sebuah barang antik itu rata-rata ada energi yang mengisi di dalamnya? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Karena barang itu juga merekam memori. Jadi yang merekam memori itu bukan hanya manusia. Jadi residual memori itu bukan hanya milik manusia yang sudah meninggal, tapi barang-barang yang ada di sekitar kita, mereka juga merekam residual memori tersebut. Dan penjelasan kenapa barang antik, barang yang berasal dari zaman-zaman bahla gitu ya, mereka ini memiliki energi yang tersimpan di dalamnya, ya karena itu tadi, mereka berkali-kali berlapis-lapis merekam memori tersebut dari zaman berubah zaman gitu kan. Itulah yang kemudian membuat barang tersebut akhirnya menyimpan energi, entah itu positif, entah itu negatif, tergantung dengan apa yang pernah terjadi di sekitarnya. Semoga penjelasan singkat dan sederhana saya ini bisa kalian pahami ya. Oke. Dan ya percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, subscribe, like, jangan lupa di komen juga, jangan lupa di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sehat-sehat selalu kalian, happy terus kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.